Bos kaya tak sengaja injak sandal gadis miskin di bus. Tak disangka itulah awal kisah cinta mereka. Pagi di Jakarta adalah sebuah orkestra kebisingan yang tak pernah henti, di mana klakson bertalu-talu bagaikan genderang perang kota, dan asap knalpot mengepul seperti kabut kelabu di atas gedung-gedung pencakar langit. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri seorang pria yang biasanya hanya mengenal keheningan kabin mobil mewah anti peluru, Nanda Winata. Pria itu adalah gambaran kesempurnaan yang dingin. Pada usianya yang baru menginjak akhir 20-an, ia sudah memimpin Winata Group, sebuah konglomerasi properti yang menjulang tinggi, menaungi sebagian besar langit Jakarta. Nanda adalah pewaris tunggal yang dibesarkan di bawah disiplin militer dan ekspektasi setinggi puncak gedung perkantorannya. Ia mengenakan setelan tripiece abu-abu gelap yang dijahit khusus, jam tangan tourbillon yang berkilauan di pergelangan tangannya, dan sepatu pantofel kulit mengilat. Auranya membekukan, seolah ia membawa pendingin ruangan pribadi kemanapun ia melangkah. Ia terpaksa berada di halte bus Transjakarta pagi itu. Mobil Maybach kesayangannya mogok tanpa peringatan, dan ia menolak dijemput oleh sopir cadangan ayahnya, sebuah tindakan pemberontakan kecil yang hanya ia yang tahu maknanya. Naik bus adalah pengalaman yang absurd baginya, sebuah langkah turun dari singgasana ke dunia fana. Tujuan Nanda adalah kantornya sendiri, sebuah menara kaca di pusat kota. Begitu pintu bus terbuka, ia disambut oleh gelombang manusia yang mendesak, seolah semua orang ingin melarikan diri dari realitas tetapi terperangkap dalam wadah besi yang bergerak lambat itu. Nanda merasa asing. Setiap sentuhan terasa invasif. Ia mencoba menepi di sudut, mempertahankan jarak sosial yang sudah menjadi naluri. Tiba-tiba, bus mengerem mendadak, lebih kasar dari biasanya. Guncangan itu bagai pukulan tak terduga. Nanda kehilangan pijakan. Sarafnya yang tegang membuatnya bereaksi sepersekian detik lebih lambat. Ia terhuyung maju, tangannya refleks mencari pegangan. Namun yang ia temukan hanyalah punggung jaket tebal seseorang. Gubrak! Tubuhnya yang kekar menimpa kaki seseorang. Nanda segera bangkit. Wajahnya memerah karena malu. Sebuah emosi langka yang tak biasa ia rasakan. Ia melihat ke bawah, siap melontarkan permintaan maaf formal. Namun kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Di bawah kakinya, teronggok sebuah sandal jepit plastik yang usang, berwarna biru muda pudar. Salah satu talinya terputus secara tragis di pangkal, seolah ia baru saja melakukan tindak kriminal terhadap barang tak berdosa itu. Aduh! Desah sebuah suara pelan, bernada lelah namun tanpa kemarahan. Nanda mendongak. Di sana, duduk di kursi prioritas, yang seharusnya ia tempati, ia baru ingat, adalah seorang gadis muda. Dia adalah kontras sempurna dari segala kemewahan yang mengelilingi Nanda. Pakaiannya sederhana, tas ransel usang tersampir di bahu, dan wajahnya bersih dari riasan mahal. Namun, matanya, mata Gia, adalah samudera kejujuran. Mereka besar, coklat gelap, dan meskipun saat ini mata itu dipenuhi rasa sakit dari injakan Nanda, tidak ada sedikit pun dendam di sana. Hanya penerimaan yang menyedihkan atas nasib buruk. Gia adalah seorang pejuang sejati. Ia tinggal di sudut kota yang jauh, bekerja serabutan di siang hari, dan kuliah malam hari untuk mengejar mimpinya menjadi seorang arsitek komunitas, semua demi membiayai adiknya. Hari itu, ia sudah terlambat untuk pekerjaan pertamanya di sebuah toko roti. Sandal jepit itu adalah satu-satunya miliknya yang paling nyaman untuk perjalanan panjang. Maaf, ucap Nanda. Kali ini, kata itu keluar dengan sedikit getaran, lebih tulus dari yang ia duga. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak melihat. Gia menarik kakinya perlahan, mengelus pergelangan kakinya. Tidak apa-apa, Tuan, katanya dengan senyum kecil yang tampak dipaksakan. Sudah biasa. Jakarta memang tidak pernah bersahabat dengan kaki yang murah. Nanda mendengarkan nada bicara Gia. Itu bukan nada merengek, bukan pula meminta belas kasihan, melainkan sebuah pernyataan fakta yang dingin. Justru kejujuran itulah yang membuatnya merasa semakin bersalah. Sandal itu, sepertinya tidak bisa dipakai lagi, kata Nanda, menunjuk sandal yang kini cacat itu. Ya, Tuan, biar saya buang saja. Gia berusaha membungkuk. Jangan. Nanda menghentikannya. Ia merogoh dompet kulit buayanya, mengeluarkan kartu nama Winata Group yang dicetak di atas kertas linen tebal, dan yang lebih mengejutkan,
selembar cek ban yang sudah ditandatanganinya. Ia selalu membawa cek kosong untuk transaksi mendadak. Ambil ini. Nanda menyodorkan kartu dan cek itu. Isi nominalnya. Ganti dengan sepasang sepatu yang paling mahal di mall. Atau beli 10 pasang sandal. Hubungi asisten saya, Erika, jika ada masalah. Gia menatap cek kosong itu, lalu ke kartu nama Nanda Winata, CEO dari perusahaan yang namanya terukir di papan reklam raksasa di jalan tol. Ia mengerutkan kening. Harga satu pasang sandal jepitnya mungkin tidak seharga biaya parkir mobil Nanda. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Winata. Gia berkata, nadanya tiba-tiba formal, menjaga martabatnya. Tapi saya hanya perlu sandal baru, Tuan. Bukan kekayaan Anda. Nanda terkejut. Matanya yang tajam menelisik mata Gia, mencari jejak ketamakan atau tipuan. Nihil. Ia hanya menemukan kelelahan dan kehormatan diri yang teguh. Sandal saya hanya Rp50.000, lanjut Gia, lalu merogoh saku celananya yang sudah lusuh, mengeluarkan dompet kain kusam. Ia menarik selembar uang Rp100.000 yang tersimpan rapi. Uang itu jelas sangat berharga baginya. Nanda mengambil uang itu. Tangannya yang terbiasa memegang pena emas dan saham terasa canggung memegang uang kertas lusuh. Ini, kata Gia, mengambil uang Rp100.000 itu kembali, lalu menyerahkan uang Rp50.000 kepada Nanda. Ambil kembaliannya. Saya hanya mengambil Rp50.000 untuk beli sandal yang sama. Saya tidak mau berutang budi. Kau gila. Nanda hampir berbisik, tidak percaya dengan sikap gadis ini. Mungkin. Gia tersenyum sedikit. Senyum yang mencapai matanya dan entah mengapa, membuat jantung Nanda berdesir. Saya permisi, Tuan Winata. Halte saya sudah dekat. Gia bangkit dengan susah payah, menahan rasa sakit di kakinya, dan berjalan pincang menuju pintu keluar bus. Ia hanya memakai satu sandal yang masih tersisa. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai bus yang kotor. Nanda hanya bisa mematung. Di tangannya, ia memegang uang Rp50.000 itu, sebuah kembalian dari ganti rugi sandal seharga Rp50.000. Belum pernah ia merasa begitu tak berdaya dan terintimidasi oleh uang receh. Harga dirinya sebagai seorang triliuner seolah diinjak-injak oleh sandal jepit yang baru saja ia putuskan talinya. Bus bergerak lagi, meninggalkan Gia di halte. Nanda berdiri di tempatnya, menatap uang itu, lalu menatap kartu nama yang ia berikan. Ia yakin, gadis itu tidak akan pernah menghubunginya, tidak akan pernah menguangkan cek yang ia berikan, dan yang paling parah, ia tidak akan pernah bisa melupakan wajah Gia. Ia memutar kartu nama itu di antara jari-jarinya. Kartu nama itu kini tak lagi terasa seperti lambang kekuasaan, melainkan sepotong kertas yang gagal. Gia. Nama itu terpatri di benaknya. Ia seorang CEO yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan dengan satu kali jentikan jari, tetapi gadis itu, dengan kesederhanaan dan kehormatan dirinya, telah memberinya pelajaran tak ternilai. Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, dan tidak semua orang tunduk pada kemewahan. Nanda memasukkan uang Rp50.000 itu ke saku jasnya, bukan di dompet mewah, melainkan di saku dalam, seolah itu adalah jimat pengingat. Ia tahu, insiden sandal jepit ini hanyalah permulaan. Ia harus menemukan Gia. Rasa bersalahnya menuntut kompensasi, tetapi jauh di lubuk hatinya yang dingin, ada ketertarikan yang tak dapat ia jelaskan, ketertarikan pada satu-satunya orang yang berani memperlakukannya seperti manusia biasa, bukan seperti raja yang harus disembah. Tindakan Gia menolak kekayaannya adalah jembatan yang secara tidak sengaja ia bangun, dan Nanda, sang CEO dingin, kini terpaksa melangkah di atas jembatan itu. Jembatan yang akan membawanya dari dunia kesempurnaan menuju dunia nyata yang ia jauhi selama ini, dunia tempat Gia berada, dan dunia yang akan mempertemukannya dengan masa lalu yang ia coba lupakan. Ini bukan hanya tentang sandal. Ini adalah tentang membuka pintu yang selama ini Nanda kunci rapat-rapat. Ruangan kerja Nanda Winata di lantai teratas Menara Winata terasa sangat hening. Keheningan yang mahal, hanya dihiasi bunyi tap-tap keyboard yang ritmis dan desingan halus pendingin udara. Namun, hari itu, konsentrasi Nanda seolah digerogoti oleh suara bising yang tak terlihat. Ia mencoba menelaah laporan keuangan, tetapi matanya terusik oleh bayangan sepasang kaki telanjang yang berjalan pincang di lantai bus yang kotor. Ia merogoh saku dalam jasnya.
Uang Rp50.000 lusuh itu masih di sana. Uang kembalian yang paling mahal dalam hidupnya. Sandalnya hanya Rp50.000. Tuan, saya tidak mau berutang budi. Kalimat Gia terus terngiang, menusuk lapisan tebal arogansi dan kebekuan Nanda. Selama ini, ia terbiasa melihat orang lain silau oleh namanya, berlutut meminta bantuan, atau bersedia melakukan apapun demi selembar cek. Gia berbeda. Gia adalah anomali, sebuah oase ketulusan di tengah gurun kepalsuan yang mengelilingi Nanda setiap hari. Erika, panggil Nanda, suaranya kembali datar dan berwibawa. Erika, asisten utamanya yang berkulit porselen dan selalu sempurna, segera muncul. Ya, Pak Nanda. Cari tahu tentang seorang gadis bernama Gia. Dia berada di bus Transjakarta rute kota kemarin pagi. Dia mengembalikan uang kembalian ganti rugi sandal. Carikan informasi lengkapnya. Alamat, pekerjaan, apapun. Rahasiakan. Erika, yang selalu ingin tahu namun profesional, mencatat tanpa banyak bertanya. Baik, Pak Nanda. Apakah ada detail lain? Seperti ciri-ciri fisiknya. Nanda terdiam sejenak. Ia tidak bisa menggambarkan Gia dengan bahasa yang biasa ia gunakan untuk menjelaskan aset atau investasi. Matanya, katanya, suaranya sedikit melunak. Matanya lebar dan tulus. Dan dia sangat menghargai dirinya sendiri. Dia memakai sandal jepit biru yang putus. Erika mencatat keterangan yang terasa sangat puitis dari mulut bosnya yang biasanya sekeras beton. Akan saya laksanakan segera. Di sisi lain kota, di sebuah kamar kontrakan kecil yang beraroma sabun cuci dan mie instan, Gia sedang duduk di depan laptop tua yang berjuang keras untuk menyala. Ia sudah membeli sandal jepit baru dengan desain dan warna yang persis sama. Namun, kartu nama yang diberikan Nanda Winata masih tergeletak di meja belajarnya, menjadi pemberat kertas yang terbuat dari emas yang ironis. Winata Group. Kenapa orang sekaya dia harus naik bus dan menginjak sandalku? Gumam Gia pada adiknya, Rian, yang sedang membaca buku kuliah. Rian, yang lebih muda 2 tahun, melirik kartu nama itu. Mungkin dia sedang mencari inspirasi, Kak. Atau mobilnya mogok. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting, kamu dapat ganti sandal dan dia sudah minta maaf. Tapi dia memberiku cek kosong. Rian, cek kosong. Hanya karena sandal putus. Gia menghela napas. Rasanya seperti dia mencoba membeli rasa bersalahnya. Gia tahu, jika ia benar-benar serakah, ia bisa mengisi cek itu dengan angka fantastis. Masalahnya, ia tidak bisa. Prinsip hidupnya adalah kesederhanaan. Ia lebih menghargai hasil kerja kerasnya, sekecil apapun itu. Ia merasa harus menjaga jarak dari Nanda Winata, pria yang dunianya terlalu berbahaya untuk dimasuki. Beberapa hari berikutnya, Gia mencoba melupakan insiden itu. Ia bekerja keras. Pagi di toko roti, sore menjadi freelancer desain grafis sederhana, dan malam ia kuliah. Ia adalah sebilah pisau yang terus diasah oleh kesulitan, tidak pernah menyerah. Namun, Nanda tidak semudah itu menyerah. Erika, dengan keahliannya, berhasil melacak Gia. Bukan melalui rekening bank, karena cek itu tidak pernah dicairkan, melainkan melalui rute bus, jam kerja serabutan, dan akhirnya, melalui sebuah postingan amal lama di media sosial yang menyebut nama Gia dan kegiatan sukarlanya. Nanda menerima laporannya di sore hari yang mendung. Ia membaca data diri Gia, tinggal di area padat penduduk, yatim piatu, bekerja untuk membiayai kuliah adiknya, dan tidak memiliki utang selain biaya kuliah. Sebuah rekam jejak yang bersih, sebersih embun pagi di tengah polusi kota. Dia seorang relawan? Kuliah arsitektur. Nanda bergumam. Betul, Pak Nanda. Dan dia baru saja memulai pekerjaan kedua sebagai pelayan di kafe dekat Jalan Sudirman. Nanda memandang keluar jendela, melihat kafe itu berada tepat di bawah menaranya. Takdir seolah sedang mempermainkannya. Batalkan jadwalku 30 menit lagi. Aku akan ke sana. Putus Nanda. Nanda tiba di kafe itu dengan penampilan yang agak diredam, melepas dasi dan menggulung sedikit lengan kemeja mahalnya. Namun, aura CEO-nya tetap tak terhindarkan. Kafe itu langsung hening saat ia masuk.
Nanda melihat Gia. Gadis itu sedang membersihkan meja, wajahnya terlihat lelah, tetapi ia menyambut pelanggan dengan senyum yang tulus. Senyum yang membuat Nanda merasa sedikit menghangat. "Selamat sore, Tuan. Selamat datang di Cafe Karsa," sapa Gia dengan sopan, tanpa menyadari siapa pelanggan di depannya. Nanda duduk di sudut terpencil. "Aku ingin kopi hitam, tanpa gula," pintanya, suaranya berat dan familiar. Gia menoleh, dan saat mata mereka bertemu, ekspresi terkejut Gia tidak bisa disembunyikan. Wajahnya langsung tegang. "Tuan, Nanda Winata." "Halo, Gia." Nanda tersenyum tipis. Senyum langka yang hanya ia tunjukkan saat mendapatkan kesepakatan bisnis yang menguntungkan. "Apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Gia, nadanya formal dan dingin, menjaga jarak. Ia jelas tidak nyaman. "Aku mencari tempat untuk minum kopi yang enak. Ternyata kafe ini direkomendasikan." Nanda berbohong dengan sangat lancar. "Dan aku kebetulan melihatmu." Gia meletakkan buku catatannya. "Kopi Anda segera datang. Tapi jika Anda datang untuk membahas sandal itu lagi, saya mohon jangan. Saya sudah baik-baik saja." "Aku tidak membahas sandal," potong Nanda, menatap langsung ke mata Gia. "Aku membahas uang kembalian itu." Gia terdiam. Ia menatap Nanda seolah pria di depannya adalah alien. "Rp50.000 itu," lanjut Nanda. "Aku menyimpannya. Dan setiap kali aku melihatnya, aku ingat kau menolak semua kemewahan yang bisa kuberikan hanya demi mempertahankan kehormatanmu. Itu membuatku terganggu." "Mengapa terganggu?" Gia menantang. "Karena aku terbiasa mendapatkan apa yang aku inginkan. Dan saat ini, aku ingin melunasi utang moral yang aku rasakan padamu. Bukan dengan uang." Nanda mengambil napas dalam-dalam. "Aku datang untuk mengembalikan kelebihan uangmu." Gia bingung. "Maksud Anda?" Nanda mengeluarkan uang Rp50.000 itu dari sakunya, lalu meletakkannya di atas meja. "Kau memberiku ini, kan? Aku tidak butuh. Ambil lagi. Aku tidak mau punya utang apapun padamu. Aku hanya ingin kita impas. Dan mungkin setelah itu, kita bisa bicara sebagai dua orang yang setara." Gia menatap uang itu lama. Ia bisa saja menolak, tetapi entah mengapa, cara Nanda mengembalikannya terasa berbeda. Bukan sebagai dana denda, melainkan sebagai upaya tulus untuk mencapai kesetaraan. "Baiklah." Gia mengambil uang itu, menyimpannya di saku. "Kita impas. Anda mendapatkan kopi Anda, dan saya mendapatkan kembali uang saya." Nanda bersandar di kursinya. "Bagus. Sekarang, kita bicara sebagai dua orang yang impas. Aku tahu kau kuliah arsitektur. Aku tahu kau kesulitan biaya. Dan aku tahu kau adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa sadar." Gia menyilangkan tangan. "Terus terang saja, Tuan. Jangan buang waktu saya. Panggil aku Nanda. Dan aku akan terus terang. Aku menawarkanmu pekerjaan." Gia tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. "Pekerjaan apa?" "Menjadi konsultan sandal." "Lebih dari itu. Aku butuh asisten pribadi. Bukan asisten bisnis. Erika sudah cukup. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku dalam hal-hal non-bisnis. Mengatur makan siang yang bukan sekadar mahal, tapi juga sehat. Mengingatkanku untuk beristirahat. Singkatnya, seseorang yang bisa membantuku memanusiakan diri lagi. Kau punya ketulusan dan pandangan hidup yang tidak dimiliki orang-orang di sekelilingku. Aku butuh itu." Nanda mencondongkan tubuhnya. Tatapannya intens. "Ini bukan amal, Gia. Ini adalah tawaran kerja. Gajinya 3 kali lipat dari yang kau hasilkan sekarang. Cukup untuk membiayai kuliahmu dan adikmu sampai lulus. Kau bisa tetap kuliah malam. Pikirkan adikmu." Mendengar nama adiknya, pertahanan Gia runtuh. Rian adalah jantungnya, dan biaya kuliahnya adalah beban terberat di pundaknya. Tawaran ini adalah pelampung yang dilemparkan di tengah badai. Gia menarik napas panjang. "Mengapa harus saya, Nanda? Banyak lulusan yang lebih baik."
Karena lulusan lain akan melihatku sebagai tumpukan uang. Kau melihatku sebagai seseorang yang menginjak sandal jepitmu. Kau tidak akan menyanjungku. Kau akan jujur. Dan aku butuh kejujuranmu untuk menyeimbangkan hidupku yang terlalu miring ke arah bisnis. Nanda mengeluarkan selembar kontrak kerja sederhana. Ambil. Pelajari. Jika kau setuju, datang ke kantorku lusa. Jika tidak, aku akan menghargai keputusanmu, tapi aku harap kau tidak membuat adikmu menderita karena gengsi. Gia menggigit bibir, bimbang. Bekerja untuk Nanda Winata? Itu adalah langkah besar dari dunia sederhana ke dunia kompleks yang penuh bahaya. Tapi, demi Rian, ia harus berani. Baik, saya akan membacanya. Tapi ada satu syarat, Nanda, kata Gia, nadanya tegas. Apa itu? Jangan pernah lagi menganggap saya sebagai sandal jepit yang bisa Anda ganti. Saya bekerja untuk Anda, tapi saya tetap saya. Dan kita adalah dua orang yang setara dalam hal harga diri. Nanda tersenyum lebar. Itu adalah senyum pertamanya yang benar-benar lepas sejak insiden bus. Aku suka itu, Gia. Sampai bertemu lusa. Nanda pergi secepat ia datang, meninggalkan Gia yang termenung di kafe, memegang kontrak kerja yang terasa panas di tangannya. Ia tahu, langkahnya ke Winata Group adalah sebuah lompatan besar menuju takdir yang tak terduga, menghubungkan nasibnya dengan Nanda, dan tanpa ia sadari, juga dengan bayangan masa lalu yang kelam. 2 hari terasa seperti 2 tahun bagi Gia. Kontrak kerja dari Nanda Winata terlipat rapi di bawah bantalnya. Sebuah dokumen takdir yang ia bolak-balik dalam pikiran setiap malam. Itu adalah penawaran yang luar biasa. Janji stabilitas yang bisa membebaskan adiknya, Rian, dari beban biaya kuliah yang mencekik. Namun, pekerjaan itu berarti ia harus masuk ke dalam sangkar emas. Dunia Nanda yang terasa asing dan dingin. Kak, kamu harus ambil, ujar Rian malam sebelumnya, setelah membaca kontrak itu. Ini bukan cuma tentang uang. Ini kesempatan untuk melihat bagaimana dunia besar bekerja. Kamu bisa belajar banyak untuk arsitektur komunitas kita nanti. Gia tahu Rian benar. Ia bukan hanya mengambil pekerjaan, ia mengambil kesempatan untuk mempersenjatai dirinya dengan pengetahuan dari dalam benteng kekayaan. Akhirnya, didorong oleh tekad untuk masa depan adiknya, Gia melangkahkan kaki. Tepat pukul 9 pagi, Gia berdiri di lobi utama Menara Winata. Kaca-kaca yang membingkai langit Jakarta memantulkan citra dirinya yang sederhana. Ia mengenakan blus putih polos dan rok pensil hitam yang ia beli dari pasar loak, berusaha terlihat profesional meskipun hatinya berdegup kencang seperti genderang yang ditabuh cepat. Gia dijemput oleh Erika, asisten utama Nanda. Erika adalah wanita elegan yang memancarkan aura efisiensi yang menakutkan. Matanya menyapu Gia dari atas ke bawah. Penilaian yang tersirat jelas tanpa perlu diucapkan. Selamat datang, Gia, sapa Erika, senyumnya tipis, lebih seperti formalitas daripada keramahan. Saya Erika. Saya asisten utama Pak Nanda, dan saya yang akan mengurus administrasi Anda. Anda adalah asisten personal Pak Nanda, mengurus hal-hal non-bisnis. Gaji dan fasilitas sudah sesuai kontrak. Anda hanya perlu melayani kebutuhan pribadinya. Terima kasih, Bu Erika, jawab Gia sopan. Ia tahu ia harus bersikap hati-hati di hadapan wanita ini, yang jelas-jelas melihatnya sebagai ancaman atau, paling tidak, keanehan. Erika mengantar Gia ke ruangan Nanda, sebuah kantor sudut yang begitu luas hingga terasa seperti apartemen mewah, dengan pemandangan kota yang terhampar di bawahnya bagai miniatur mainan. Nanda sedang berdiri di depan jendela, memegang cangkir kopi. Kau datang, Nanda menyambut, mengakhiri percakapan singkat dengan Erika. Terima kasih, Erika. Kau bisa kembali bekerja. Setelah Erika menutup pintu, ruangan itu terasa jauh lebih intim. Nanda berbalik. Tatapannya sedikit melembut saat melihat Gia. Kau memutuskan untuk mengambil risikonya, Gia. Aku menghargainya, katanya, berjalan mendekat. Saya mengambilnya demi adik saya, Nanda. Dan saya harap Anda tidak membuat saya menyesal. Balas Gia, tidak sedikit pun gentar meskipun ia berada di hadapan salah satu pria paling berkuasa di negeri itu. Ia membawa perisai harga dirinya sebagai tameng. Nanda tersenyum miring. Aku tidak akan.
Kita punya kesepakatan. Kau adalah penyeimbang hidupku. Tugas pertamamu, Gia, adalah mengganti semua kopi yang kuminum. Gia mengerutkan dahi. Mengganti? Maksud Anda? Aku sudah minum kopi ini selama 10 tahun. Gia. Kopi hitam, tanpa gula. Membuatku terus tegang dan dingin. Kau memberiku teh herbal waktu itu. Aku ingin kau mencari tahu apa yang dibutuhkan tubuhku, bukan yang diinginkan lidahku. Aku ingin makanan yang bukan sekadar mewah, tapi yang bisa membuatku tidur nyenyak. Aku ingin seseorang yang mengingatkanku bahwa ada kehidupan di luar laporan keuangan. Gia tertegun. Ia menyadari betapa parahnya tingkat stres pria ini. Nanda tidak mencari pelayan, ia mencari juru selamat pribadinya. Tapi saya bukan ahli gizi, Nanda. Saya hanya tahu cara meracik jamu sederhana dan makanan rumahan, ujar Gia jujur. Itu sudah lebih dari cukup. Nanda melangkah ke mejanya dan menekan tombol intercom. Erika, tolong batalkan pesanan makan siang regulerku. Mulai hari ini, menu makan siang dan minuman harian akan diurus oleh Gia. Siapkan kartu perusahaan untuknya. Erika menjawab kaget. Membatalkan pesanan dari restoran bintang 5, Pak? Apa tidak terlalu mendadak? Aku sudah bilang, aku butuh perubahan. Nanda membalas tegas, lalu memutus sambungan. Gia menatap Nanda. Anda sungguh-sungguh. Sangat. Sekarang, tugas pertamamu. Siapkan makan siang. Aku ingin sesuatu yang sederhana, yang mengingatkanku pada rumah. Gia merasa tertantang. Ia mengambil kartu perusahaan itu, merasa sedikit aneh. Baik, tapi Anda harus janji, Anda harus memakannya sampai habis, apapun itu. Sepakat, Nanda mengangguk. Gia menghabiskan 2 jam di pasar tradisional yang jauh dari Menara Winata. Ia menolak sopir yang disediakan kantor dan memilih naik taksi. Menikmati aroma rempah dan sayuran segar, sebuah aroma kehidupan yang jujur yang sudah lama ia rindukan. Ia kembali ke kantor dengan membawa kantong belanja yang berisi sayuran, ikan pindang, dan bumbu-bumbu sederhana. Pemandangan itu, Gia yang berjalan masuk lobi Marmer Winata Group dengan membawa ikan pindang, jelas mengundang bisik-bisik yang riuh. Erika menyambutnya di pantry eksekutif dengan tatapan tak percaya. Anda mau memasak sendiri, Gia? Dengan barang-barang ini? Tentu saja. Pak Nanda ingin makanan rumahan. Saya akan membuatkan sup ikan pindang dan tumis kangkung terasi. Ini adalah makanan favorit ayah saya. Jelas Gia, santai. Erika menggelengkan kepala. Tangannya menutup hidung secara refleks saat mencium aroma terasi. Saya harap Pak Nanda tidak sakit perut. Makanan seperti ini. Makanan seperti ini yang membuat orang-orang seperti kami tetap kuat, Bu Erika. Potong Gia dengan senyum ramah tapi tegas. Ia tahu di mana tempatnya. Tapi ia juga tahu nilainya. Tak lama, Gia menyajikan hidangan itu di meja kerja Nanda. Sup ikan yang hangat, tumis kangkung yang renyah, dan sepiring nasi merah. Kontras sekali dengan piring-piring porselen mewah yang biasanya tersaji. Nanda menatap hidangan itu. Matanya memancarkan rasa ingin tahu yang dalam. Ikan pindang. Sudah lama sekali aku tidak melihat menu ini. Ini sup ikan pindang. Bumbu kunyit dan asam. Saya harap Anda suka, kata Gia, berdiri di samping meja. Nanda mencicipi sesendok sup. Ekspresinya yang kaku perlahan melunak. Rasanya hangat, pedas, dan asam, sebuah rasa yang asing namun nyaman. Lidah Nanda, yang terbiasa dengan masakan haute cuisine, kini dicerahkan oleh kesederhanaan. Enak, Nanda mengakui, tanpa basa-basi. Jujur, ini mengingatkanku pada makan siang yang disiapkan pengasuhku saat aku masih sangat kecil. Sebelum semuanya menjadi terlalu formal. Gia duduk di kursi tamu, merasa lega. Ayah saya selalu bilang, makanan adalah jembatan menuju kenangan. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman. Saat Nanda selesai, ia benar-benar menghabiskannya, termasuk kangkung terasi yang pedas. Terima kasih, Gia, ucap Nanda. Kau sudah menyelesaikan tugas pertamamu dengan baik. Sama-sama, Nanda. Tapi Anda harus minum teh hangat ini setelahnya.
Supnya terlalu pedas untuk lambung CEO. Gia menyodorkan teh herbal yang sudah ia siapkan. Nanda tersenyum, lalu meminum teh itu. Baiklah, personal assistant, katanya, menekankan gelar itu. Sepertinya aku mulai terbiasa dengan kehadiranmu. Saat Nanda mulai kembali bekerja, Gia mulai membereskan piring. Tiba-tiba, ia melihat Nanda memegang ponselnya, rahangnya mengeras. Sudah kubilang, jangan ganggu aku dengan proyek lama itu. Aku akan mengurusnya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Bima! Bentak Nanda, suaranya kembali dingin dan penuh amarah yang menakutkan. Jantung Gia mencelos. Nama itu, Bima. Nama yang pernah ia dengar samar-samar dari Nanda, dan nama yang tertulis di buku harian ayahnya, dikaitkan dengan pengkhianatan dan kehancuran. Nanda menyadari Gia masih di sana. Wajahnya langsung berubah, kembali kaku dan waspada. Maaf kau mendengarnya, Gia, kata Nanda, menyembunyikan ponselnya. Hanya masalah bisnis lama. Sebuah persaingan kotor. Gia mengangguk, pura-pura tidak terpengaruh, meskipun dinding pertahanannya sudah mulai retak. Baik, Nanda, saya permisi. Ada beberapa jadwal relaksasi yang harus saya siapkan untuk Anda. Namun, saat Gia melangkah keluar, di benaknya bukan lagi tumis kangkung atau sup pindang. Itu adalah nama Bima, dan kaitan yang mengikat Nanda pada masa lalu yang kelam, masa lalu yang entah mengapa, terasa sangat familiar dan menakutkan bagi dirinya. Ia merasa tawaran, kompensasi, ini mungkin jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Pekan-pekan pertama Gia di Winata Group adalah sebuah perjalanan eksentrik melintasi dua dimensi. Di satu sisi, ia adalah Gia yang sederhana, yang masih naik angkutan umum atau ojek online di pagi hari, yang pulang ke kontrakan kecil, dan yang menghabiskan malamnya dengan buku-buku kuliah arsitektur. Di sisi lain, ia adalah asisten personal Nanda Winata, bergerak di antara lantai marmer, berurusan dengan menu makanan sehat yang harganya setara dengan sewa kontrakannya sebulan, dan bertukar sapa formal dengan eksekutif berjas mahal. Kontras itu menjadi semakin nyata di antara Nanda dan dirinya. Nanda, sang CEO, mulai menunjukkan perubahan kecil namun signifikan. Ia kini lebih sering tersenyum, senyum tipis yang eksklusif hanya untuk Gia, dan tekanan darahnya lebih stabil berkat jamu-jamuan dan masakan rumahan Gia. Gia telah berhasil menanamkan akar kemanusiaan di padang gurun bisnis Nanda. Teh kunyit asamnya sudah siap, Nanda, kata Gia suatu pagi, meletakkan cangkir keramik di meja Nanda. Ia menolak menggunakan cangkir kristal kantor. Nanda mendongak dari laporan yang penuh angka. Terima kasih, Gia. Ini jauh lebih baik daripada kopi. Aku jadi tidak terlalu merasa seperti robot. Itu karena kunyit asamnya mengingatkan Anda bahwa Anda punya lidah, bukan hanya otak. Balas Gia, membereskan dokumen yang berserakan. Nanda tertawa kecil. Kau benar. Kau satu-satunya yang berani bicara sefrontal itu padaku. Keakraban yang tumbuh antara mereka tidak luput dari perhatian. Khususnya, dari Erika, asisten utama yang ambisinya bagai api yang membakar untuk mendekati Nanda. Erika memandang Gia sebagai duri dalam daging, sebuah keganjilan yang merusak citra sempurna Nanda. Suatu sore, saat Gia sedang menunggu di pantry, Erika menghampirinya dengan tatapan meremehkan. Nanda sangat terkesan dengan sup ikan pindang Anda, Gia, ujar Erika, nadanya manis namun beracun. Gia tersenyum. Terima kasih, Bu Erika. Itu resep turun-temurun. Oh, tentu saja. Dari pinggiran kota, bukan? Saya hanya khawatir. Nanda adalah seorang perfeksionis. Dia mudah bosan. Dan Anda tahu, di dunia ini, keunikan itu mudah kadaluarsa. Erika menyesap air mineral mewahnya. Saya di sini untuk bekerja, Bu Erika. Selama pekerjaan saya memuaskan Nanda, saya tidak akan pergi. Saya tidak mencari perhatian, saya mencari nafkah. Balas Gia tenang, menolak terpancing. Ia tahu, pertempuran ini adalah tentang status, bukan keahlian. Erika mendengus pelan. Jaga nada bicaramu. Pak Nanda sangat sensitif terhadap lingkungan sekitar. Bisik-bisik di kantor sudah mulai ramai. Mereka bertanya-tanya, bagaimana seorang gadis dengan latar belakang seadanya bisa sedekat itu dengan CEO?
Hati-hati, Gia. Status sosial itu seperti magnet, selalu menarik yang setara. Anda terlalu ringan untuk berada di orbitnya. Gia merasa tusukan kata-kata Erika. Ia memang merasa seperti pasir di antara batu permata di sini. Namun, ia tidak membiarkan itu terlihat. Saya akan mengingatnya, Bu Erika, jawab Gia, kemudian beranjak pergi, meninggalkan Erika dengan keangkuhannya. Meskipun Gia dikelilingi kecemburuan dan bisik-bisik, Nanda justru semakin mencari keberadaannya. Nanda mulai menceritakan sedikit demi sedikit tentang kesulitan yang ia hadapi di kantor, bukan sebagai atasan yang memerintah, melainkan sebagai seorang rekan yang mencari pandangan baru. Proyek lahan di kawasan timur ini bermasalah lagi. Nanda menghela napas, melempar dokumen ke meja. Kami mau membangun pusat perbelanjaan, tapi warga di sana menolak dengan keras. Mereka bilang kami merusak ekosistem. Mungkin memang merusak, Nanda, kata Gia, tanpa tedeng aling-aling. Bagi orang biasa, ekosistem itu adalah sumber kehidupan. Bukan hanya lahan kosong untuk dibangun mal. Nanda mendengarkan. Lalu, menurutmu aku harus bagaimana? Libatkan mereka, usul Gia. Anda mau membangun pusat perbelanjaan. Ubah menjadi pusat perbelanjaan yang ramah lingkungan dan libatkan warga lokal sebagai mitra, bukan hanya objek pembangunan. Buatlah menjadi proyek yang berhati. Saran Gia yang sederhana namun visioner itu menyentuh hati Nanda. Ia terbiasa dengan solusi yang keras dan berorientasi profit. Gia memberinya perspektif manusiawi. Saat larut malam, ketika kantor sudah sunyi, Nanda dan Gia seringkali masih berada di sana. Gia menyelesaikan beberapa tugas desain grafis kuliahnya, dan Nanda menyelesaikan laporan. Mereka berbagi keheningan yang terasa akrab. Malam itu, Nanda memanggil Gia ke mejanya. Gia, aku ingin kau menemaniku ke acara amal akhir pekan ini. Bukan sebagai asisten, tapi sebagai temanku. Permintaan itu mengejutkan Gia. Acara amal sosialita elit adalah kolam renang penuh hiu bagi orang sepertinya. Saya tidak punya gaun, Nanda, dan saya tidak tahu etiketnya. Gia menolak halus. Aku akan mengurus gaunnya. Dan etiketnya, kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Kau lebih tulus dari ratusan orang yang akan kulihat di sana. Aku ingin melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap kejujuranmu. Gia akhirnya setuju, merasa seperti prajurit yang diseret ke medan perang mewah. Acara amal itu diselenggarakan di sebuah ballroom mewah. Gia tampil berbeda. Nanda membelikannya gaun malam sederhana namun elegan, warna dusty pink yang kontras dengan keagungan sekeliling. Ia membiarkan Gia memilih sendiri desainnya. Saat Nanda menggandeng Gia masuk, bisik-bisik segera menyambut mereka. Gia merasakan tatapan tajam dan penasaran, terutama dari para wanita yang biasanya mengelilingi Nanda. Siapa gadis itu? Bukan Erika. Terlalu biasa. Pasti simpanan baru. Bisik-bisik itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk harga diri Gia. Namun Nanda menahannya dengan genggaman tangan yang tegas dan posesif. Abaikan mereka. Mereka hanya iri karena kau tidak palsu. Bisik Nanda di telinga Gia. Di tengah acara, Nanda ditarik oleh pamannya, seorang petinggi di Winata Group. Gia mencoba mencari minuman dan menjauh dari kerumunan, saat ia tak sengaja mendengar percakapan Nanda dan pamannya di sudut ruang yang agak tersembunyi. Gadis yang menarik, Nanda, kata pamannya. Tapi hati-hati, jangan sampai kau ulangi kesalahan ayahmu. Keluarga ini sudah cukup banyak masalah. Ingat kasus sengketa lahan dan kehancuran keluarga kecil di tahun 2010 itu? Sampai sekarang masih menghantui nama baik kita. Nanda menjawab dengan nada yang jauh lebih dingin dan penuh dendam dari biasanya. Aku tahu, Paman. Aku bekerja keras untuk membersihkan nama Winata Group. Tapi aku juga harus berurusan dengan sisa-sisa dari kasus itu. Dia selalu muncul saat aku mencoba melangkah maju. Maksudmu Bima? Tanya pamannya. Hati-hati, dia sudah menjadi pesaing berbahaya. Jangan sampai urusan pribadi bercampur dengan bisnis. Kau harus melindungi nama baik dan aset yang tersisa. Gia tertegun. Jantungnya berdebar kencang. Sengketa lahan, kehancuran keluarga kecil, tahun 2010.
Persis seperti ingatan samar masa kecilnya. Dan kini, nama Bima disebut lagi, dikaitkan dengan Nanda, ayahnya, dan kasus lama yang menyakitkan itu. Tiba-tiba, Nanda menoleh dan melihat Gia. Mata mereka bertemu. Ekspresi Nanda langsung berubah dari tegang menjadi khawatir. "Gia, kau di sini?" tanya Nanda, berjalan cepat ke arahnya. "Ya, Nanda. Aku mencari udara segar." Gia berbohong, suaranya tercekat. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Nanda memegang bahunya. Tatapannya mencari tahu. "Kau baik-baik saja? Kau terlihat pucat." "Aku baik-baik saja," kata Gia cepat, memaksa senyum. "Hanya lelah dengan keramaian ini." Malam itu, saat Nanda mengantar Gia pulang, keheningan di mobil mereka terasa tebal. Gia terus memikirkan potongan-potongan percakapan yang ia dengar. Sengketa lahan, kehancuran keluarga, Bima. Ia menyadari, pekerjaan yang ia ambil ini bukan hanya memberinya stabilitas finansial, tetapi juga menjebaknya dalam pusaran masa lalu Nanda. Dan ia mulai takut, bahwa masa lalu Nanda mungkin adalah masa lalu yang sama yang pernah menghancurkan keluarganya. Nanda merasakan kegelisahan Gia. Ia memegang tangan Gia di kegelapan mobil. "Ada yang mengganggumu, Gia?" Gia menoleh. Ia ingin bertanya, ingin menuntut kebenaran. Tetapi ia memilih diam. "Hanya pikiran tentang kuliahku, Nanda. Dan, aku tidak terbiasa dengan dunia mewahmu." "Kau akan terbiasa," janji Nanda, meremas tangan Gia. "Atau setidaknya, kau bisa bertahan di dalamnya bersamaku." Meskipun Nanda mencoba meyakinkannya, Gia kini tahu bahwa ada jurang yang menganga di antara mereka, jurang yang diisi oleh intrik bisnis, trauma lama, dan bayangan Bima, musuh Nanda yang entah bagaimana, terasa terhubung erat dengan cerita pahit di buku harian ayahnya. Kebimbangan Gia semakin besar. Apakah ia harus tetap di sisi Nanda, atau melarikan diri sebelum kebenaran yang menanti menghancurkan hatinya? Sejak malam di acara amal itu, ada dinding transparan yang didirikan Gia di sekeliling hatinya. Dinding itu tidak terlihat, namun terasa nyata bagi Nanda. Gia melanjutkan pekerjaannya dengan profesionalitas tinggi, menyediakan teh herbal, mengatur jadwal istirahat, dan menyajikan hidangan rumahan. Tetapi keceriaan yang dulu sedikit demi sedikit meluluhkan Nanda kini tertutup awan mendung. Nanda merasakan perubahan itu. Gia, yang biasanya berani melontarkan komentar jujur tentang kebiasaan buruknya, kini lebih sering diam dan termenung. Suatu sore, Nanda memanggil Gia ke ruang kerjanya. "Duduk, Gia," katanya, menunjuk sofa kulit. "Tinggalkan semua pekerjaanmu sebentar. Aku ingin bicara." Gia duduk, tangannya menggenggam erat buku catatan kecilnya. "Ada apa, Nanda? Apakah ada keluhan tentang menu makan siang hari ini?" Nanda menggeleng. Matanya menatap Gia dengan intensitas yang dalam. "Ini bukan tentang pekerjaan. Ini tentangmu. Sejak malam di acara amal, kau seperti menjauh dariku. Apa yang kau dengar dari pamanku malam itu?" Gia terkejut karena Nanda langsung pada intinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba bersikap tenang. "Aku tidak mendengar apa-apa yang penting, Nanda. Hanya percakapan bisnis yang rumit. Aku hanya merasa bahwa duniaku terlalu berbeda dengan duniamu. Itu saja." "Jangan bohong, Gia. Kau bukan tipe orang yang mudah gentar hanya karena melihat gaun mewah," desak Nanda, nadanya lembut namun memaksa. Ia tahu Gia menyembunyikan sesuatu. "Kau mendengar tentang masa lalu ayahku, kan? Tentang sengketa lahan itu?" Gia menunduk. Aku hanya mendengar nama Bima disebutkan. Dan ada kaitan dengan kesalahan fatal ayahmu di masa lalu." Nanda menghela napas panjang. Sebuah suara berat yang jarang ia keluarkan. Ia bersandar di sofa, matanya memandang jauh keluar jendela, seolah melihat bayangan masa lalu di antara gedung-gedung pencakar langit. "Itu adalah kesalahan yang sangat besar," Nanda mulai bercerita, suaranya pelan dan penuh penyesalan. "Ayahku memang terlibat. Itu terjadi saat aku masih kuliah di luar negeri. Sebuah proyek pembelian lahan untuk pembangunan, yang ternyata berakhir dengan penggusuran paksa dan kehancuran komunitas kecil." Gia mendengarkan,
Setiap kata Nanda bagai pisau tumpul yang menggores luka lama di hatinya. Ayahku selalu bilang dia dijebak oleh rekan kerjanya, pria yang bernama Bima itu, lanjut Nanda. Bima adalah rekannya, yang ternyata melakukan manipulasi dokumen dan penggelapan dana. Ayahku disalahkan, namun dia tidak sempat membersihkan namanya sebelum ia meninggal. Sejak saat itu, aku mengambil alih Winata Group, bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk membersihkan nama keluargaku, dan terutama untuk mengalahkan Bima. Mengalahkan Bima? Tanya Gia, suaranya tajam. Apakah itu satu-satunya motivasi Anda? Bukan untuk memperbaiki kehancuran yang sudah terjadi? Pertanyaan Gia menohok Nanda. Ia menatap Gia, melihat kemarahan yang tulus di matanya. Aku tahu, kata-kataku terdengar egois. Tapi bagiku, mengalahkan Bima adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kami tidak sepenuhnya jahat, Nanda mengakui. Dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kehancuran itu. Uang tidak akan pernah cukup. Aku terjebak, Gia. Gia merasakan sedikit kelegaan karena Nanda jujur. Namun kepingan masa lalunya sendiri semakin terasa nyata. Ia ingat ayahnya yang terus-menerus mengeluh tentang penggusuran dan manipulasi yang merampas tanah kecil mereka. Mengapa Anda tidak mencari keluarga yang menjadi korban itu? Nanda, mengapa Anda tidak mencoba berbicara dengan mereka? Tanya Gia. Ayahku pernah mencoba, tapi semua jejak mereka hilang. Setelah penggusuran, komunitas itu bubar, menyisakan luka yang dalam. Aku tidak tahu di mana harus memulai. Nanda terdengar frustrasi. Melihat kerapuhan Nanda yang jarang ia tunjukkan, hati Gia melunak. Ia melihat bukan lagi CEO yang angkuh, tetapi seorang pria muda yang terbebani oleh kesalahan ayahnya dan trauma masa kecil. Gia mendekat, meletakkan tangannya di lengan Nanda. Anda tidak sendirian, kata Gia, nadanya menghibur. Setiap orang punya masa lalu yang rumit. Dan kita semua berhak mendapatkan kesempatan kedua, asalkan kita berjuang untuk itu. Sentuhan Gia bagaikan arus listrik lembut yang menghidupkan kembali hati Nanda. Ia menoleh, tangannya menutup tangan Gia. Kau sangat kuat, Gia, bisik Nanda. Kau menanggung beban hidup yang berat, tapi kau tidak pernah kehilangan senyummu. Aku iri padamu. Kekuatan itu datang karena aku punya Rian. Aku harus melindunginya, jawab Gia. Aku ingin menjadi bagian dari alasan yang membuatmu tersenyum. Gia, Nanda berbisik. Aku tahu ini terlalu cepat. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi, kehadiranku di bus itu, menginjak sandalmu, itu bukan kecelakaan. Itu seperti takdir yang menampar wajahku agar aku bangun dan melihat apa yang penting. Gia merasakan pipinya memanas. Ia tidak bisa menyangkal bahwa perasaannya terhadap Nanda juga sudah tumbuh. Seperti benih yang tumbuh subur di tanah yang tak terduga. Nanda bukan pria dingin dan kaku yang ia temui di bus. Nanda adalah pria rapuh yang berjuang membersihkan namanya. Aku juga tidak bisa mengerti perasaanku, Nanda. Gia mengakui dengan jujur. Dunia kita seharusnya tidak pernah bersentuhan. Tapi, ada sesuatu tentangmu yang membuatku ingin tetap di sini, meskipun aku takut. Nanda menarik Gia lebih dekat. Jarak fisik mereka kini sangat tipis, mencerminkan kedekatan emosional yang telah mereka bangun. Aroma kolon mahal Nanda bercampur dengan aroma herbal yang sering Gia bawakan. Jangan takut, Gia. Aku akan melindungimu dari dunia luar, dan aku harap kau melindungiku dari diriku sendiri. Nanda berbisik, matanya menatap bibir Gia. Tiba-tiba, suara interkom berdering, memecah ketegangan yang nyaris meledak. Pak Nanda, maaf mengganggu. Ada telepon mendesak dari pimpinan proyek di Bali. Mereka butuh keputusan Anda sekarang juga. Ada masalah besar di sana. Suara Erika terdengar panik. Nanda menghela napas kecewa. Ia melepaskan Gia perlahan, seperti enggan. Pekerjaan sialan ini selalu tahu kapan harus mengganggu, gerutunya. Aku akan mengurusnya. Tolong siapkan dokumen proyek Bali itu di ruang rapat, kata Nanda pada Erika melalui intercom. Gia bangkit, mengatur napasnya. Aku harus pergi. Aku akan menyiapkan teh penenang untukmu setelah rapat. Saat Gia meninggalkan ruangan, ia melihat Nanda sudah kembali menjadi CEO yang dingin, fokus pada masalah bisnis yang mendesak. Namun,
Sentuhan Nanda masih terasa hangat di lengannya. Ia berjalan menuju ruang rapat. Otaknya sudah memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah di Bali. Tetapi ada satu hal yang tak bisa ia lupakan. Perasaan yang mulai tumbuh itu terasa sangat nyata dan manis, meskipun diselubungi oleh misteri kelam bernama Bima. Gia tahu, titik balik hubungan mereka sudah di depan mata. Di saat yang sama, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari tahu lebih dalam tentang sengketa lahan tahun 2010 itu, diam-diam, saat ia sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari Nanda. Ketegangan yang terputus oleh dering interkom tidak hilang, ia hanya tertunda. Perasaan yang menggantung di udara antara Nanda dan Gia semakin tebal seiring berjalannya hari. Nanda, yang biasanya bersembunyi di balik tumpukan laporan, kini lebih sering mencari alasan untuk berada di dekat Gia. Mereka berdua berjalan di atas kabel tipis antara hubungan profesional dan ikatan jiwa. Fokus Nanda, bagaimanapun, segera ditarik oleh masalah bisnis yang sangat serius di Bali. Proyek pembangunan resor mewah di sana terancam batal karena adanya manipulasi perizinan dan kampanye negatif dari pesaing yang kuat. Tak lain adalah Bima, musuh lama Nanda. Kegagalan proyek ini bisa menggoyahkan reputasi dan finansial Winata Group secara signifikan. Sebuah badai yang mengancam pelayaran kapal raksasa. Selama 3 hari berturut-turut, Nanda bekerja tanpa henti. Wajahnya kembali dingin dan tegang. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Gia berjuang keras untuk membuatnya tetap makan dan beristirahat. Namun Nanda menolak, disulut oleh amarah dan dendamnya terhadap Bima. "Aku tidak bisa tidur, Gia," ujar Nanda suatu malam, saat Gia membawakan semangkuk sup hangat jam 11 malam. "Bima menargetkan titik kelemahanku. Jika proyek ini gagal, semua yang ayahku bangun, dan yang aku coba pertahankan, akan runtuh." "Mengapa Bima begitu gigih menghancurkan Anda?" tanya Gia, sambil meletakkan sup itu. Nanda menghela napas. Raut wajahnya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Dia ingin membuktikan bahwa ayahku adalah seorang penipu dan perusahaanku dibangun di atas kebohongan. Dia ingin Winata Group bangkrut. Dia adalah orang yang penuh dendam. Dendam? Apakah Bima juga salah satu korban kesalahan ayah Anda di masa lalu? Nanda menggeleng pelan. Justru sebaliknya. Ayahku selalu bilang, Bima adalah orang yang menjebaknya, memanipulasi dokumen, dan kemudian mengkhianatinya. Bima adalah dalang di balik semua kekacauan tahun 2010 itu, termasuk sengketa lahan yang membuat paman tadi malam sebutkan. Dia hanya ingin menyingkirkan ayahku dari bisnis. Tapi sekarang, ia mengincar aku. Mendengar pengakuan itu, sebuah alarm kecil berbunyi di benak Gia. Bima adalah pelaku, bukan korban? Kenapa di buku harian ayahnya, Bima disebut sebagai pengkhianat yang bekerja sama dengan rekan bisnisnya untuk merampas tanah mereka? Kepingan puzzle itu terasa semakin kusut dan gelap. "Nanda," kata Gia, nadanya serius, "Anda terlalu fokus pada kerangka bisnis. Anda kehilangan sentuhan manusianya. Mengapa warga di sana menolak? Mungkin mereka tahu ada manipulasi di balik perizinan itu. Anda harus mencari tahu akar masalahnya." Nanda memijat pelipisnya. "Aku sudah mengirim tim hukum terbaikku, Gia. Mereka hanya menemukan jalan buntu." Gia terdiam sejenak, mengingat kembali pelajaran arsitektur komunitasnya. Mungkin masalahnya bukan hukum, tapi kepercayaan. Anda mau membangun resor mewah. Tetapi apakah Anda sudah mendengarkan kebutuhan asli masyarakat Bali di sana? Apakah Anda sudah menawarkan sesuatu yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan bagi mereka? "Kami menawarkan kompensasi uang besar, Gia. Itu sudah lebih dari cukup." Nanda sedikit meninggikan suaranya. Frustrasi. "Uang tidak akan membeli kepercayaan, Nanda," balas Gia, tidak gentar. "Anda harus membuat mereka merasa dilibatkan dan dihormati. Bagaimana jika Anda mengubah sebagian desain resor menjadi pusat edukasi ekologi atau taman wisata budaya yang dikelola oleh masyarakat lokal? Berikan mereka saham kecil di sana. Jadikan mereka mitra, bukan penghalang." Mata Nanda yang lelah tiba-tiba memancarkan kilatan. Ia bangkit, berjalan mengelilingi meja, lalu berhenti di depan Gia. "Mitra. Sederhana, tetapi brilian," gumam Nanda. "Aku terlalu terobsesi untuk mengalahkan Bima sampai aku lupa bagaimana memenangkan hati orang."
Ia menatap Gia, seolah melihat bintang penunjuk arah di tengah kabut. Kau benar-benar anugerah, Gia. Nanda segera memanggil tim proyeknya melalui konferensi video. Dengan bimbingan Nanda, yang memasukkan ide-ide Gia secara halus, strategi proyek diubah total. Fokus berpindah dari keuntungan semata menjadi kemitraan komunitas yang berkelanjutan. Tim hukum segera menyusun ulang proposal dan perjanjian kerjasama baru dengan para pemimpin lokal. Setelah panggilan video yang berlangsung hingga lewat tengah malam itu selesai, Nanda merosot di kursinya, kelelahan namun lega. Kau menyelamatkan proyekku, Gia, kata Nanda, suaranya dipenuhi rasa terima kasih yang tulus. Aku benar-benar berutang budi padamu. Anda hanya berutang padaku janji untuk tidak melewatkan makan. Gia tersenyum, kehangatannya kembali. Saat itu juga, ponsel Nanda berdering, menampilkan berita terbaru. Bima Group mengalami masalah besar di bursa saham akibat skandal keuangan yang baru terungkap. Nanda tersenyum penuh kemenangan. Kemenangan yang manis setelah pertarungan panjang. Bima akhirnya jatuh, ujar Nanda. Rasa lega bercampur kemenangan memancar darinya. Kau membawa keberuntungan, Gia. Mungkin aku hanya membawa sup ikan pindang, canda Gia. Bukan. Kau membawa cahaya. Kau menarikku keluar dari kegelapan yang diciptakan oleh dendam lama. Nanda bangkit, mendekati Gia. Malam itu, Nanda memutuskan untuk mengantar Gia pulang sendiri, tanpa sopir. Mereka melewati jalanan kota yang sepi, di bawah langit yang gelap. Perasaan yang mereka tahan selama ini kini terasa mendesak. Aku merasa sangat berbeda sejak kau ada di sini, Gia. Nanda memulai, suaranya rendah. Aku merasa menjadi Nanda, bukan hanya CEO Winata. Aku juga, Nanda. Aku merasa aku bisa menjadi diriku sendiri tanpamu menghakimiku. Gia mengakui. Tiba-tiba, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menumpahkan emosinya. Nanda menepikan mobilnya di bawah bayangan pohon besar, menunda kepergian mereka. Suara rintik hujan yang menghantam kaca mobil menciptakan sebuah kapsul keintiman yang terisolasi dari dunia luar. Nanda menoleh. Matanya memancarkan kerinduan yang mendalam, seperti orang yang haus di tengah gurun dan akhirnya menemukan air. Aku tidak ingin lagi berpura-pura, Gia, bisik Nanda. Perasaan ini semakin kuat. Gia merasakan jantungnya berdebar kencang, menanggapi setiap kata Nanda. Nanda, aku. Jangan bicara tentang perbedaan kita, jangan bicara tentang masa lalu, potong Nanda, tangannya perlahan meraih wajah Gia, menangkupnya dengan kehangatan. Aku hanya ingin bicara tentang saat ini, tentang kau dan aku. Tapi kita punya masa lalu yang rumit, bisik Gia, matanya berkaca-kaca, teringat Bima dan sengketa lahan yang pernah menghancurkan keluarganya. Rasa takut itu berdesakan dengan daya tarik yang tak tertahankan. Aku akan memperbaiki semua yang salah. Biarkan aku membuktikan bahwa aku pantas mendapatkanmu, janji Nanda. Aku mencintaimu, Gia. Aku jatuh cinta pada gadis yang berani mengembalikan uang kembalian padaku. Dan sebelum Gia sempat menjawab, Nanda mencondongkan tubuhnya. Bibir mereka bertemu dalam ciuman pertama yang lembut, namun penuh gairah dan penantian yang lama. Ciuman di bawah derasnya hujan, menjadi sumpah bisu yang mengikat takdir mereka. Itu adalah momen yang terasa benar, alami, dan sangat menyentuh. Gia membalas ciuman itu, melupakan semua ketakutannya tentang Bima, Erika, dan status sosial. Dalam pelukan Nanda, ia merasa terlindungi dan dihargai, bukan sebagai asisten, melainkan sebagai wanita yang dicintai. Namun, saat Nanda melepaskan ciuman itu, wajah Gia kembali diselimuti bayangan. Di tengah kebahagiaan yang baru mekar itu, suara Bima yang penuh dendam dan cerita sengketa lahan tahun 2010 kembali terngiang. Gia tahu, meskipun Nanda mencintainya, kebenaran tentang masa lalu akan segera menuntut jawaban. Dan ia harus mencarinya sebelum kebenaran itu datang dan menghancurkan semua keindahan yang baru saja mereka bangun. Saat Nanda mengantar Gia hingga ke depan kontrakannya, Gia tersenyum bahagia, tetapi di balik senyum itu, tekadnya mengeras. Ia harus mencari tahu apa peran Bima yang sebenarnya dalam kehancuran keluarganya, dan apakah Nanda tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Cinta ini terlalu berharga untuk dibangun di atas kebohongan. Kebahagiaan yang mekar di bawah rintik hujan terasa seperti kaca kristal yang rapuh,
indah namun mudah hancur. Gia memasuki hari-hari berikutnya dengan hati yang berbunga-bunga. Senyumnya tidak lagi dipaksakan. Hubungannya dengan Nanda kini menjadi rahasia manis yang hanya diketahui mereka berdua. Nanda pun tampak lebih ringan, seolah beban masa lalunya telah terangkat separuhnya oleh kehadiran Gia. Namun, di dalam lingkungan kantor yang penuh intrik, rahasia adalah mata uang yang paling cepat jatuh nilainya. Erika, asisten utama Nanda, adalah detektif yang digerakkan oleh cemburu buta. Ia telah mengamati perubahan drastis pada Nanda. Nanda tidak hanya tersenyum, Nanda terlihat jatuh cinta. Dan sasaran cinta itu adalah Gia, si gadis sandal jepit. Bagi Erika, ini adalah penghinaan terbesar. Ia merasa memiliki hak warisan atas posisi di samping Nanda, baik dalam bisnis maupun personal. Erika tidak bisa lagi menahan diri. Ia menggunakan semua sumber daya yang ia miliki, jaringan informan di antara staf dan akses ke database publik, untuk menggali latar belakang Gia, bukan sekadar untuk mencari kelemahan, tetapi untuk menemukan lubang hitam yang bisa menelan gadis itu. Ia memulai dengan sengketa lahan tahun 2010. Nanda pernah menyebut bahwa kasus itu melibatkan pihak-pihak yang tidak pernah ia temukan jejaknya. Erika mulai menyusun kepingan informasi, data penggusuran di kawasan pinggiran kota yang diincar Winata Group, melalui rekanan lama, dan daftar keluarga yang menjadi korban. Setelah berhari-hari menyaring data arsip lama yang penuh debu, Erika akhirnya menemukan sebuah nama yang sangat familiar dalam daftar keluarga korban, Gia. Bukan Gia sebagai korban langsung, tetapi ayahnya, Bapak Wira, yang tanahnya digusur dalam rentetan proyek yang melibatkan konflik dengan rekan bisnis ayah Nanda. Ayah Gia adalah salah satu dari sedikit orang yang berani melawan, dan akhirnya kehilangan segalanya. Erika menyatukan kepingan itu dengan keahliannya yang dingin. Nanda trauma dengan sengketa lahan tahun 2010. Ayah Gia adalah korban kehancuran finansial dari sengketa yang terjadi di tahun yang sama dan wilayah yang sama. Gia muncul, entah dari mana, dan mencuri hati Nanda. Sebuah kebetulan yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, gumam Erika sinis. Bagi Erika, ini adalah bukti bahwa Gia adalah serigala berbulu domba, sengaja mendekati Nanda untuk balas dendam atau, setidaknya, untuk mendapatkan kompensasi besar. Erika mencetak semua dokumen yang ia temukan, salinan berita lama tentang penggusuran, daftar nama korban, dan sketsa lokasi yang dicocokkan dengan daerah tempat tinggal Gia di masa lalu. Ia menyusunnya dalam sebuah amplop coklat, memastikan tidak ada sidik jari atau jejak yang mengarah padanya. Tujuannya adalah menanam bom waktu informasi tepat di pangkuan Gia, menghancurkan hubungannya dari dalam, tanpa Nanda tahu siapa pelakunya. Pagi itu, saat Gia sedang membeli bahan-bahan untuk jamu Nanda, paket anonim itu sampai di mejanya, diletakkan di antara tumpukan dokumen kantor. Gia kembali dan melihat amplop coklat tanpa nama pengirim. Penasaran, ia membukanya. Saat matanya membaca judul-judul berita lama, darah Gia serasa membeku. Tangan Gia gemetar, hampir menjatuhkan cangkir jamu yang dibawanya. Sengketa lahan besar di pinggiran kota, keluarga korban kehilangan segalanya. Foto-foto penggusuran itu membuat Gia sesak napas. Ia ingat betul adegan itu. Teriakan ibunya, wajah ayahnya yang frustrasi, dan rasa sakit kehilangan rumah yang ia cintai. Lalu, ia melihat daftar nama korban yang terlampir. Di bawah nama-nama tetangganya, tertulis nama ayahnya, Wira. Ia membandingkan tanggal kejadian. Tahun 2010. Persis tahun yang disebut Nanda dan pamannya. Gia kemudian membaca analisis ringkas yang entah dari mana asalnya, yang sengaja diselipkan Erika, menghubungkan proyek sengketa lahan itu dengan sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan Winata Group saat itu. Analisis itu menunjuk, meskipun tidak secara langsung, bahwa ayah Nanda adalah dalang utama di balik kehancuran itu. Dunia Gia runtuh. Ciuman di bawah hujan, pengakuan cinta Nanda, semua kebaikan dan kelembutan yang ia terima selama ini, kini terasa seperti debu yang berterbangan di atas kuburan masa lalunya. Rasa manis cinta itu berubah menjadi racun. Gia menjatuhkan dokumen itu. Pikirannya dipenuhi kekacauan. Nanda tahu. Dia tahu aku adalah salah satu korban itu, dan dia mendekatiku untuk membeli rasa bersalahnya. Bisik Gia, air mata mengalir deras. Ia mengingat kembali janji Nanda untuk memperbaiki semua kesalahan. Bagi Gia,
Janji itu sekarang terdengar seperti upaya manipulasi, bukan ketulusan. Saat itu, Nanda baru saja kembali dari pertemuan bisnis. Ia masuk ke ruangan dengan senyum lega. Gia, Bima sudah mundur dari proyek di Kalimantan. Kita menang besar. Aku ingin merayakan. Nanda berhenti bicara. Ia melihat Gia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh lembaran kertas lusuh. Mata Gia merah, memancarkan kepedihan dan amarah yang belum pernah Nanda lihat. Gia, ada apa? Nanda bertanya, berjalan cepat ke arahnya. Nada suaranya berubah panik. Gia tidak menjawab. Ia hanya mengambil selembar berita lama, mengangkatnya dengan tangan gemetar. Jawab aku, Nanda. Suara Gia serak, penuh beban. Apakah Winata Group pernah menghancurkan sebuah desa nelayan di tahun 2010? Apakah ayahmu pernah menyebabkan sebuah keluarga kehilangan segalanya? Wajah Nanda yang baru saja berseri-seri langsung memucat. Ia tahu, hari perhitungan itu telah tiba. Ia melihat amplop coklat di lantai, dan ia mengerti. Gia, dengarkan aku. Itu adalah masa lalu ayahku. Aku sudah mencoba menjelaskan. Menjelaskan? Atau menyembunyikan? Potong Gia, suaranya meninggi. Kenapa kau tidak pernah jujur sejak awal? Kau tahu betapa pentingnya tahun 2010 itu bagiku. Aku melihat sendiri rumah kami digusur. Ayahku jatuh sakit dan meninggal setelah kehilangan segalanya. Dan sekarang, pria yang anaknya bertanggung jawab atas semua itu, mendekatiku dengan dalih kompensasi dan cinta. Nanda mencoba meraih tangan Gia, tetapi Gia mundur, menjauhinya seolah ia adalah api yang membakar. Tidak, Gia. Demi Tuhan. Bukan itu maksudku. Aku tidak tahu kau adalah putri dari keluarga itu. Aku hanya tahu aku merasa bersalah atas apa yang ayahku lakukan, dan aku tertarik padamu karena kau tulus. Aku mencintaimu, Gia. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena kau adalah dirimu. Nanda memohon. Cinta. Gia tertawa pahit. Air mata terus mengalir. Cintamu dibangun di atas puing-puing keluargaku. Nanda, bagaimana aku bisa mempercayai cinta yang diselimuti kebohongan? Sandal jepitku yang putus itu, yang membuatku bertemu denganmu, sekarang terasa seperti benang merah yang dijahit oleh karma. Nanda tahu, tidak ada pembelaan yang bisa ia berikan. Ia memang tidak jujur sepenuhnya karena takut kehilangan Gia. Ia mencoba menjelaskan lagi, aku sedang berusaha memperbaiki semuanya. Aku sedang mencoba membuktikan bahwa Bima yang menjebak ayahku, bukan ayahku yang sepenuhnya bersalah. Bima. Gia mengangkat alisnya, amarahnya sedikit tercampur kebingungan. Kau terus menyalahkan Bima. Kenapa? Apakah Bima adalah kambing hitam yang kau gunakan untuk menutupi kesalahan keluargamu? Gia menatap Nanda untuk terakhir kalinya. Matanya dipenuhi kekecewaan yang tak tersembuhkan. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada musuh. Cinta itu terasa bagai jebakan yang manis. Gia melepas cincin sederhana yang pernah Nanda berikan padanya, cincin yang melambangkan janji mereka. Ia meletakkannya di meja, di samping tumpukan dokumen kehancuran. Aku tidak bisa, Nanda, bisik Gia, suaranya patah. Aku tidak bisa mencintai orang yang secara tidak langsung telah menghancurkan hidupku. Kita impas, Nanda. Utang ganti sandal sudah lunas, dan utang perasaan juga sudah selesai. Tanpa menoleh lagi, Gia berlari keluar dari ruangan itu, meninggalkan Nanda yang berdiri terpaku di antara dokumen masa lalu dan janji masa depan yang baru saja hancur. Ia tidak peduli dengan tatapan Erika yang puas saat ia melewati lobi. Yang ia rasakan hanyalah kehancuran dan penyesalan yang mendalam. Cinta yang baru mekar itu telah dibakar habis oleh kebenaran yang kejam. Puncak konflik telah mencapai level pertama, membuat Gia melarikan diri dari pria yang ia cintai namun ia benci. Ruangan kerja Nanda Winata kini terasa seperti medan pertempuran yang ditinggalkan. Aroma kopi mahal, kertas-kertas laporan, dan suasana yang semula hangat berkat kehadiran Gia, kini digantikan oleh kehampaan yang menusuk tulang. Nanda masih berdiri di tempatnya, menatap nanar ke arah pintu yang baru saja ditutup Gia. Di meja kerjanya, cincin yang ia berikan tergeletak di samping lembaran berita usang yang menjadi bukti pengkhianatan terbesarnya.
Nanda merasa seperti pahlawan yang kalah perang di menit-menit akhir. Ia telah memenangkan pertempuran bisnis melawan Bima, tetapi ia baru saja kehilangan pertempuran hatinya melawan masa lalu. Erika, yang diam-diam menyaksikan kepergian Gia, masuk ruangan dengan wajah pura-pura prihatin. "Pak Nanda, saya turut berduka. Saya sudah curiga. Gadis itu mungkin punya motif tersembunyi. Bagaimana mungkin dia muncul dari masa lalu yang sama?" Nanda menoleh. Matanya yang merah menatap Erika dengan tatapan yang dingin dan mematikan. Jauh lebih menakutkan daripada kemarahan bisnisnya. "Keluar, Erika," perintah Nanda. Suaranya rendah dan tajam, sebuah peringatan yang tak bisa ditawar. "Tapi, Pak Nanda, ada dokumen yang harus Anda tanda tangani." "Aku bilang, keluar!" Nanda membentak, membanting tangannya ke meja kaca hingga bergetar. Erika tersentak. Ia mundur, mengerti bahwa Nanda sedang berada di ambang kehancuran. Ia pergi dengan senyum kemenangan tersembunyi. Misinya berhasil. Setelah sendiri, Nanda mengambil dokumen berita lama itu. Ia tidak peduli dari mana asalnya. Ia hanya melihat nama ayah Gia, Wira, di daftar korban. Ia mencintai Gia. Ia telah jatuh cinta pada putri dari orang yang ayahnya, atau setidaknya, perusahaannya, telah hancurkan. Rasa bersalah itu kini bukan lagi beban warisan, melainkan rantai yang mengikat lehernya sendiri. "Sialan!" Nanda meraung, menjambak rambutnya sendiri. Ia mengambil ponselnya. Ia tidak menelepon Erika, tidak menelepon paman, tetapi langsung mencari nomor seorang detektif swasta terpercaya yang pernah ia gunakan bertahun-tahun lalu. "Aku butuh kau selidiki kasus sengketa lahan tahun 2010 itu, yang melibatkan ayahku. Selidiki hingga ke akarnya. Aku ingin tahu setiap detail tentang korban, tentang Bima, dan tentang ayahku. Segera," perintah Nanda dengan suara yang menahan isak tangis. Nanda tahu, Gia tidak akan kembali hanya karena ia memohon. Gia akan kembali hanya jika ia membawa kebenaran mutlak. Ia harus membuktikan pada Gia dan pada dirinya sendiri, bahwa ia dan ayahnya adalah korban, bukan pelaku utama. Ia harus membuktikan bahwa Bima adalah akar dari semua racun ini. Sementara itu, Gia sudah berada di perjalanan pulang, tetapi ia tidak ingin sampai ke kontrakannya. Ia takut bertemu Rian dan harus menjelaskan kehancuran yang ia rasakan. Gia meminta sopir taksi membawanya ke sebuah taman pinggiran kota yang sepi, tempat ia biasa melarikan diri saat remaja. Gia duduk di bangku kayu yang usang di bawah pohon beringin yang rindang. Air matanya sudah mengering, menyisakan rasa perih di pipinya. Ia memegang buku harian ayahnya yang selalu ia bawa di tasnya. "Ayah," bisik Gia, memeluk buku itu erat-erat. "Mengapa aku harus jatuh cinta pada anak dari orang yang menghancurkan kita?" Ia membuka buku harian itu, mencoba menenangkan dirinya dengan kata-kata ayahnya. Ia ingin membenarkan kemarahannya pada Nanda. Gia membaca ulang bagian yang selalu ia lewati karena terlalu menyakitkan. "Aku tahu, Tuan Winata tidak sejahat itu. Dia hanya terlalu percaya pada Bima. Bima adalah ular. Dia memanipulasi dokumen jual beli, dia membuat Tuan Winata menandatangani hal yang salah, dan dia membuat kami terlihat seperti penghalang. Bima yang menjebak ayah Nanda, dan Bima pula yang menjebak kami." Gia terdiam. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Ayahnya menyebut ayah Nanda sebagai korban. Ayahnya menyebut Bima sebagai ular dan pengkhianat. Pikirannya langsung berputar 180 derajat. Selama ini, Gia menyalahkan Nanda, berdasarkan kabar burung, bisik-bisik Erika, dan ketakutan masa lalunya. Ia menganggap pengakuan Nanda tentang Bima hanyalah pembelaan diri. Tapi, bisakah ayahnya sendiri salah? Atau, justru ayahnya yang paling tahu kebenaran? Air mata Gia kembali mengalir. Kali ini bukan karena amarah, melainkan karena kebingungan dan penyesalan. "Astaga, apa yang aku lakukan?" Gia berbisik. "Aku menghakimi Nanda berdasarkan dokumen anonim yang mungkin saja diputarbalikan." Gia memukul pelan buku harian itu. Nanda sudah menceritakan bahwa Bima adalah musuh bebuyutan ayahnya, dalang dibalik semua kekacauan. Gia menganggapnya omong kosong, tetapi ayahnya sendiri, di dalam buku harian pribadinya, menguatkan klaim Nanda. Gia menutup buku itu.
Ia harus menghadapi kenyataan yang lebih rumit. Nanda mungkin bukan musuh. Nanda mungkin adalah korban yang sama dengannya, tetapi dengan luka yang berbeda. Nanda membawa beban rasa bersalah, sementara Gia membawa beban kerugian. Gia menyadari betapa kejamnya ia telah meninggalkan Nanda. Ia mengabaikan semua kebaikan dan ketulusan Nanda yang telah ia rasakan. Ia telah menghancurkan satu-satunya jembatan menuju kebahagiaannya, karena ia terlalu takut untuk melihat kebenaran yang lebih gelap. Ia meraih ponselnya, ingin menelepon Nanda, ingin meminta maaf, tetapi ia ragu. Ia tahu, setelah konfrontasi yang begitu keras, ia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Aku harus mencari Bima, Gia memutuskan. Aku harus mencari tahu, siapa Bima sebenarnya. Apakah dia memang ular yang menjebak ayah Nanda dan menghancurkan keluarga kami? Atau apakah Nanda hanya menggunakan namanya sebagai perisai? Gia menghubungi Rian. Ia meminta Rian untuk mencari informasi tentang Bima Prasetya, seorang pengusaha properti yang kini menjadi pesaing Winata Group, fokus pada aktivitasnya sekitar tahun 2010. Rian setuju, terkejut mendengar kemarahan dan tekad di suara kakaknya. Kembali ke kantor Nanda. Nanda duduk di ruang kerjanya yang luas, dingin, dan sunyi. Pikirannya tidak fokus pada bisnis, melainkan pada Gia. Ia mencoba menghubunginya berulang kali, tetapi ponsel Gia tidak aktif. Tiba-tiba, ia menerima email dari detektif swasta. Informasi awal yang sangat singkat namun mematikan. Nanda membaca, sengketa lahan tahun 2010 dipicu oleh penipuan dokumen dan penggelapan dana. Ayah Anda, almarhum Tuan Winata, memang bersalah karena kelalaian, tetapi dalang utama manipulasi adalah Bima Prasetya. Nama Bima disamarkan dalam laporan media saat itu. Bima juga menjebak Tuan Wira, ayah dari Gia, yang saat itu menjadi kepala komunitas di lokasi sengketa. Nanda menatap layar komputernya. Matanya melebar, seolah tersambar petir di siang bolong. Ia benar. Ayahnya benar. Ia dan Gia adalah korban. Air mata Nanda menetes. Bukan karena patah hati, melainkan karena rasa sakit yang bercampur dengan kelegaan yang mengerikan. Selama ini, ia hidup di bawah awan rasa bersalah yang kelam, mempercayai bahwa ayahnya adalah pelaku utama, dan kini, ia menyadari bahwa ia telah salah menilai. Gia, kita adalah korban yang sama, bisik Nanda, rasa putus asa melanda. Namun, ia tahu bahwa kebenaran di layar komputer tidak akan cukup untuk Gia. Ia telah menyakiti Gia terlalu dalam. Nanda harus mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang akan membersihkan nama ayahnya dan memulihkan kepercayaan Gia. Nanda membalas email detektif itu. Fokus pada Bima. Selidiki semua jejaknya, transaksi, dan koneksi ke Winata Group sebelum 2010. Aku butuh bukti fisik, rekaman, atau saksi yang bisa bersaksi di pengadilan. Jangan pedulikan biaya. Nanda bangkit. Wajahnya yang kelelahan kini disulut oleh tekad baru. Ini bukan lagi tentang bisnis atau cinta. Ini tentang kehormatan, keadilan, dan kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan kembali Gia. Ia harus melawan Bima, bukan hanya untuk perusahaannya, tetapi untuk membersihkan nama keluarganya di mata wanita yang ia cintai dan untuk membuktikan bahwa cinta mereka tidak dibangun di atas pengkhianatan, melainkan di atas penderitaan yang sama. Ia tahu. Setelah konfrontasi yang menghancurkan, dunia Nanda dan Gia terpisah, menciptakan jurang kesepian yang tak terperikan. Bagi Nanda, kantornya yang mewah terasa dingin, luas, dan menekan. Ia bekerja dalam mode otomatis, semua keputusannya tajam dan efisien, tetapi rohnya telah terbang bersama kepergian Gia. Ia tidak lagi minum teh herbal atau makan masakan rumahan. Meja kerjanya kembali dipenuhi cangkir kopi dingin dan tumpukan dokumen yang tak tersentuh. Nanda menyalurkan semua kepedihan dan penyesalannya menjadi satu fokus tunggal, membongkar kejahatan Bima Prasetya. Di sisi lain kota, di kontrakan kecilnya, Gia juga tidak tenang. Ia kembali bekerja serabutan, tetapi pikirannya terus dihantui oleh kata-kata terakhir Nanda dan tulisan tangan ayahnya di buku harian. Kata-kata itu berbenturan di kepalanya, menciptakan gema keraguan yang menyakitkan. Bima adalah ular. Dia menjebak Tuan Winata, dan dia menjebak kita. Kalimat ayahnya terus menjadi mantra. Gia duduk di meja belajarnya. Laptop Rian menyala.
Ia tidak bisa meminta maaf pada Nanda sekarang. Ia harus membawa bukti, bukan hanya emosi. Ia harus membuktikan pada Nanda bahwa ia mempercayainya, dan ia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa cintanya tidak sia-sia. Rian, apa yang kau temukan tentang Bima Prasetya dan Winata Group tahun 2010? Tanya Gia suatu malam, saat Rian baru pulang kuliah. Rian, yang kini ikut larut dalam misi kakaknya, menunjukkan beberapa screenshot berita dan laporan keuangan. Bima saat itu adalah direktur eksekutif di Winata Group, tapi hanya di divisi akuisisi lahan. Dia mengundurkan diri secara tiba-tiba tak lama setelah kasus sengketa lahan itu meledak. Mengundurkan diri. Gia mengerutkan kening. Bukankah seharusnya dia diperiksa jika dia tidak bersalah? Itu dia yang aneh. Kak, dokumen resmi menunjukkan Bima hanya disalahkan atas kelalaian prosedural, tapi tidak atas manipulasi. Sementara itu, ayah Nanda, Tuan Winata, menanggung semua kesalahan dan biaya kerugian. Rian memajukan kursinya. Dan ini yang paling aneh. Kak, tak lama setelah Bima keluar dari Winata Group, dia mendirikan perusahaan properti yang tiba-tiba melesat cepat, bergerak di sektor yang sama dengan proyek sengketa itu. Gia mencondongkan tubuhnya. Matanya memancarkan cahaya pemahaman yang dingin. Bima menggunakan skandal itu sebagai batu loncatan. Dia tidak hanya menjebak ayah Nanda, dia juga mengambil informasi penting dan aset dari Winata Group untuk membangun perusahaannya sendiri. Tapi kenapa ayah Nanda tidak pernah membeberkan ini ke publik? Tanya Rian bingung. Mungkin karena ayah Nanda terlalu sakit, atau dia terikat oleh perjanjian kerahasiaan untuk menutupi kelemahan perusahaan, duga Gia. Atau mungkin dia memang bersalah karena kelalaian yang dimanfaatkan Bima. Gia merasakan campuran kepastian dan ketakutan. Jika dugaannya benar, Nanda adalah korban dari warisan ayahnya, dan ia telah menuduhnya sebagai pelaku. Gia harus bergerak cepat. Ia harus mencari bukti fisik yang mengaitkan Bima langsung ke kasus Wira, ayahnya, dan sengketa lahan itu. Rian, aku butuh daftar semua karyawan dan mitra di lokasi sengketa tahun 2010. Aku akan menemui mereka. Mereka yang tahu kebenaran pasti masih ada di sekitar sana, kata Gia, tekadnya kini sekuat baja. Sementara Gia melakukan pencarian akar rumput, Nanda, di menara kacanya, menggunakan artileri berat. Ia mengerahkan detektif swasta dan tim forensik digital terbaik untuk menyisir arsip Winata Group. Nanda duduk di ruang rapat, dikelilingi oleh para ahli yang dibayar mahal. Fokus pada komunikasi ayahku dengan Bima 6 bulan sebelum dan sesudah sengketa lahan itu. Aku butuh semua email, rekaman panggilan, atau memo internal yang bisa membuktikan adanya manipulasi. Detektif swasta itu, seorang pria paruh baya bernama Haris, menyajikan laporan awal. Pak Nanda, kami menemukan jejak transfer dana besar dari rekening Bima ke beberapa pejabat daerah yang terlibat dalam penggusuran. Namun, dana itu disamarkan sebagai dana operasional Winata Group, ditransfer melalui akun ayah Anda. Itu artinya Bima menjebak ayahku agar ayahku terlihat bertanggung jawab atas suap itu. Nanda menggeram, tangannya terkepal. Tepat, Pak Nanda. Bima menggunakan otoritas ayah Anda sebagai payung hukum. Ayah Anda mungkin tidak tahu bahwa tanda tangan yang ia bubuhkan itu melibatkan suap dan manipulasi yang terencana. Haris kemudian menyajikan temuan paling mengejutkan. Kami juga menemukan rekaman CCTV lama dari ruang arsip Winata Group. Rekaman itu menunjukkan Bima masuk dan keluar pada larut malam, tak lama sebelum sengketa meledak. Dia membawa keluar beberapa flash drive dan masuk kembali tanpa membawanya. Kami curiga, dia mengambil data sensitif yang mungkin bisa menjebaknya, dan meninggalkan jejak yang menjebak ayah Anda. Nanda memandangi rekaman buram itu. Matanya berkilat marah. Bima adalah bayangan di balik cermin yang selama ini Nanda tatap dengan rasa bersalah. Bima Prasetya, Nanda berbisik. Kau tidak hanya merusak nama ayahku. Kau merusak semua yang aku cintai. Nanda kemudian melihat data pribadi Gia. Ia mendapati Gia kini sering mengunjungi sebuah kafe di dekat pusat pengarsipan kota. Nanda tahu, Gia pasti sedang mencari kebenaran. Ia tahu Gia tidak melarikan diri, tetapi sedang berjuang. Nanda ingin segera mendatangi Gia, memeluknya, dan menunjukkan semua bukti ini. Tapi, ia menahan diri. Ia telah menyakiti Gia terlalu dalam dengan ketidakjujurannya.
Gia berhak mendapatkan waktu untuk menemukan kebenaran itu sendiri. Haris, fokus pada rekaman Bima di ruang arsip. Cari tahu di mana flash drive itu berada. Aku yakin Bima menyimpan sesuatu untuk memeras ayahku di masa depan, perintah Nanda. Pencarian Gia membawanya ke lingkungan kumuh di pinggiran kota, tempat komunitas yang digusur pernah tinggal. Ia menemui beberapa mantan tetangga ayahnya. Mereka semua sama, pahit, lelah, dan trauma. Kami tidak tahu siapa yang menjebak siapa, Nak, kata seorang wanita tua, mantan tetangga ayahnya. Yang kami tahu, dokumen itu keluar dari kantor Tuan Winata. Tapi memang, ada satu orang yang sangat vokal waktu itu. Dia sering bersekutu dengan orang-orang Winata. Namanya Pak Sukro. Dia dulu tangan kanan ayahmu di komunitas. Tapi dia tiba-tiba kaya mendadak setelah penggusuran itu. Nama baru muncul. Gia merasa ia semakin mendekati sarang laba-laba. Apakah Anda tahu di mana Pak Sukro sekarang? Dia punya toko besi besar sekarang, di kawasan industri. Tapi dia orang yang licik. Nak, hati-hati. Gia mencatat alamat itu. Ia tahu ia harus melangkah ke wilayah berbahaya. Saat Gia sedang berjalan kembali menuju halte, ia menerima panggilan dari Rian. Kak, aku berhasil menghubungi beberapa teman kuliah yang pernah magang di perusahaan properti. Mereka bilang, Bima dikenal sangat ambisius dan sangat terobsesi pada teknologi arsip digital. Konon, dia selalu menyimpan backup rahasia dari semua data pentingnya. Lapor Rian. Backup rahasia? Ulang Gia. Ya. Mereka bilang, dia punya kotak penyimpanan pribadi yang tidak diketahui siapapun. Berisi semua asuransi bisnisnya. Mungkin, di sana ada bukti yang kita butuhkan, Kak. Informasi Rian menguatkan kecurigaan Nanda tentang flash drive. Nanda mencari bukti di arsip lama, sementara Gia mencari petunjuk hidup dari para korban. Kedua jalur pencarian itu, meskipun terpisah, kini mulai bertemu, seperti dua sungai yang mengalir menuju muara kebenaran yang sama. Gia melihat ke langit malam. Ia merindukan Nanda, merindukan sentuhan dan pengakuan cintanya. Tetapi ia tahu, ia tidak boleh kembali sebelum ia memiliki senjata kebenaran. Ia akan mendatangi Sukro, dan Nanda, ia yakin, sedang melakukan hal yang sama di dunianya. Aku akan membuktikan bahwa kau tidak mengkhianatiku, Nanda. Bisik Gia pada angin malam, tekadnya kini adalah cahaya di tengah malam yang gelap. Ia harus mencari tahu apa peran Sukro dalam kejahatan Bima, dan bagaimana ia bisa mendapatkan asuransi rahasia yang disimpan oleh musuh besar mereka. Hari-hari berikutnya adalah perlombaan melawan waktu dan kecurigaan. Nanda, dari menara kacanya, dan Gia, dari dunia bawah tanah informan, bergerak dalam bayangan, masing-masing membawa separuh kepingan puzzle yang sama. Gia memulai misinya dengan mendatangi toko besi milik Sukro. Toko itu besar, kontras sekali dengan cerita tentang kemiskinan mantan kepala komunitas itu. Gia masuk, menyamar sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian tentang perkembangan industri lokal. Sukro, seorang pria paruh baya yang terlihat terlalu mewah untuk menjadi pemilik toko besi, menyambut Gia dengan senyum palsu. Penelitian. Nak, silakan. Saya adalah contoh sukses dari kerja keras di masa lalu, ujar Sukro, nadanya dipenuhi kebanggaan yang berlebihan. Tentu, Pak Sukro. Saya dengar Anda dulu aktif di komunitas sebelum kawasan itu berubah. Apakah Anda mengenal Bapak Wira? Ayah saya, tanya Gia, mencoba menjebak. Senyum Sukro mendadak membeku, seolah topeng keramahannya baru saja retak. Wira? Tentu saja. Dia teman lama. Sayang sekali nasibnya tidak seberuntung saya. Kehilangan tanah dan segala-galanya. Semua karena urusan bisnis yang rumit. Apakah kerumitan itu melibatkan Bima Prasetya? Tanya Gia langsung, menatap mata Sukro tajam. Sukro tersentak, wajahnya pucat. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Dari mana kamu tahu nama itu? Dari catatan lama ayah saya. Ayah saya bilang, Bima adalah ular yang menjebaknya, yang bersekutu dengan rekan bisnisnya, dan yang mengambil keuntungan dari kehancuran komunitas kami. Gia menekankan setiap kata. Sukro mulai berkeringat dingin. Itu hanya gosip lama, Nak.
Bima adalah pengusaha besar sekarang. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Ayahmu hanya terlalu frustrasi saat itu. Benarkah? Lalu mengapa tiba-tiba Anda menjadi kaya raya setelah kehancuran itu? Apakah Bima memberi Anda kompensasi agar Anda diam dan memalsukan beberapa kesaksian? Gia menodongnya, menggenggam pisau kebenaran. Sukro berdiri tegak, berusaha mengembalikan wibawanya, tetapi suaranya bergetar. Cukup. Kau tidak punya bukti. Pergi dari sini sebelum aku panggil keamanan. Saya punya bukti, Pak Sukro. Gia berbohong. Saya tahu Bima punya kotak penyimpanan rahasia yang berisi semua data asuransi kejahatannya. Saya juga tahu Anda adalah orang yang menyimpan kuncinya. Gia melihat kepanikan di mata Sukro. Tebakannya benar. Kunci? Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa-apa. Sukro mencoba berteriak, tetapi suaranya pecah. Tiba-tiba, ponsel Gia bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Sukro adalah orang yang memalsukan tanda tangan ayahmu di dokumen jual beli. Dia disogok Bima. Kotak itu ada di rumahnya, di brankas belakang lukisan tua. Datanglah sendiri. Jangan libatkan polisi. Nanda. Gia terkejut. Nanda? Bagaimana Nanda tahu Gia sedang menyelidiki Sukro? Dan bagaimana Nanda tahu detail tentang kotak rahasia Bima? Gia mendongak, menatap Sukro dengan keyakinan yang baru ditemukan. Saya tahu di mana kunci itu, Pak Sukro. Dan saya tahu isinya. Jika Anda tidak mau bekerja sama, saya akan menyerahkan Anda kepada polisi sebagai kaki tangan Bima dalam kasus manipulasi sengketa lahan tahun 2010. Pikirkan keluarga Anda. Sukro akhirnya ambruk. Kekuatannya terkuras habis. Baik. Aku akan membantumu. Tapi lindungi aku dari Bima. Dia bisa menghancurkanku. Sukro mengaku, menceritakan bahwa ia memang disogok oleh Bima untuk memalsukan tanda tangan ayah Gia dan beberapa saksi lain, meyakinkan komunitas bahwa Winata Group adalah dalangnya. Sebagai imbalan, Bima memberinya uang dan kunci akses ke sebuah brankas di rumah rahasia Bima yang berisi semua dokumen bukti kejahatan Bima di masa lalu, sebagai asuransi jika Bima mencoba mengkhianatinya. Saat yang sama, Nanda berada di kantornya, menatap live tracking dari ponsel yang ia sematkan secara diam-diam di tas Gia melalui bantuan Haris, detektif swasta. Nanda melihat Gia bergerak menuju Sukro, dan ia segera mengirim pesan untuk membimbingnya. Nanda tahu, ia harus melindungi Gia dari jauh. Cintanya kini adalah perisai yang tak terlihat. Nanda sudah mengetahui segalanya dari penyelidikannya. Haris menemukan dokumen lama yang menguatkan Bima adalah mastermind yang berhasil menjebak ayah Nanda melalui manipulasi data dan suap, lalu menjadikan sengketa lahan 2010 sebagai awal kejayaan perusahaannya. Kini, fokus Nanda adalah menemukan lokasi brankas itu. Melalui rekaman CCTV dan data transaksi Bima, Nanda berhasil melacak sebuah rumah aman rahasia milik Bima di kawasan pinggiran kota. Tiba-tiba, Nanda menerima telepon dari Haris. Pak Nanda, Bima sepertinya mencium bau tidak enak. Dia baru saja memesan tiket penerbangan ke luar negeri, dan dia mengirim beberapa anak buahnya ke rumah aman itu. Dia mau mengambil kotak asuransi itu. Sial. Nanda bangkit. Haris, kirim orang-orangmu ke sana sekarang. Aku akan menyusul. Nanda tahu ia tidak punya waktu untuk menghubungi polisi. Dan ia tahu, Gia sedang dalam perjalanan untuk menggunakan kunci yang baru didapatnya. Gia dan Sukro tiba di rumah aman Bima yang tersembunyi. Tempat itu sunyi dan gelap. Dengan kunci akses dari Sukro, mereka berhasil masuk. Brankasnya ada di balik lukisan besar itu. Bisik Sukro, tangannya gemetar. Saat Gia membuka brankas tersembunyi di balik lukisan usang, ia menemukan sebuah kotak baja kecil. Saat itu juga, terdengar suara pintu utama didobrak. Cepat! Mereka datang! Teriak Sukro. Gia mengambil kotak itu, sementara Sukro langsung lari bersembunyi. 3 pria berbadan besar masuk ke ruangan. Mereka adalah anak buah Bima. Berhenti di sana, Nona. Serahkan kotak itu. Perintah salah satu pria itu. Gia memeluk kotak itu erat-erat. Ia tidak akan menyerah. Ia berlari ke lorong belakang,
tetapi jalannya terhalang. Tepat saat ia didorong oleh salah satu preman, terdengar suara bentrokan keras dari depan. "Jangan sentuh dia!" Nanda muncul, wajahnya keras, matanya memancarkan kemarahan yang membara. Ia ditemani oleh 2 orang suruhan Haris. Gia menoleh. Nanda datang. Nanda yang sesungguhnya. "Nanda!" Gia berbisik, lega bercampur terkejut. "Kau harus pergi dari sini, Gia!" teriak Nanda, sudah terlibat dalam perkelahian singkat dengan 2 preman. Nanda, sang CEO, bertarung dengan amarah yang dipicu oleh cinta dan keadilan. Gia melihat Nanda berjuang. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia berlari ke arah Nanda. "Nanda, ini dia. Kotaknya ada di tanganku." Preman ketiga, yang paling besar, berlari ke arah Gia. Nanda melihatnya, matanya melebar. "Gia, hati-hati!" Nanda berhasil menjatuhkan salah satu preman, tetapi ia tidak sempat menghalau yang ketiga. Pria itu menyambar kotak baja dari tangan Gia. Gia berteriak. Nanda, dengan sisa tenaganya, melompat, menahan pria itu, dan mereka terjatuh. Kotak itu terlempar ke sudut ruangan. "Cepat, Gia, ambil kotaknya dan lari," perintah Nanda, suaranya terengah-engah saat ia menahan pukulan. Gia berlari ke sudut, mengambil kotak itu, dan berbalik. 2 anak buah Haris sudah berhasil mengamankan 2 preman. "Nanda, ayo pergi!" Nanda mengangguk, melepaskan diri dari preman terakhir, dan berlari ke arah Gia. Mereka berlari keluar dari rumah itu, tepat saat sirene polisi terdengar dari kejauhan, mungkin panggilan bantuan dari orang-orang Haris. Di dalam mobil Nanda yang melaju kencang, Gia memeluk kotak baja itu erat-erat. Ia menoleh ke arah Nanda. Wajah Nanda babak belur, namun matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa. "Kau baik-baik saja?" tanya Nanda, suaranya serak. "Aku baik-baik saja." "Kau terluka," balas Gia, matanya berkaca-kaca melihat luka di wajah Nanda. "Luka ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehilanganmu." Nanda tersenyum tipis. "Gia, aku tahu kau telah membaca buku harian ayahmu. Aku tahu kau sedang mencari kebenaran. Dan aku juga sudah mencarinya. Bima adalah dalangnya. Ayahku dan ayahmu adalah korban. Kita adalah korban yang sama." Gia mengangguk. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada flash drive dan beberapa dokumen. Kunci rahasia kejahatan Bima. "Aku minta maaf, Nanda. Aku menuduhmu," bisik Gia. "Tidak apa-apa, Gia. Aku tidak jujur sejak awal. Kita impas," Nanda membalas. Tangannya meraih tangan Gia, menggenggamnya dengan erat. 2 sungai yang terpisah kini bertemu, mengalir dalam satu tujuan. "Sekarang, kita harus membuktikan ini. Untuk ayahmu, ayahku, dan untuk kita," kata Gia. Tatapannya kini penuh tekad. Mereka berdua tahu, pertempuran melawan Bima belum usai, tetapi kini mereka berdiri bahu-membahu, dipersatukan oleh kebenaran dan cinta yang diuji oleh pengkhianatan. Malam setelah insiden di rumah aman Bima adalah titik balik yang menghapus semua keraguan. Mobil Nanda yang melaju menjauh dari lokasi yang dipenuhi sirene polisi terasa seperti kapal penyelamat di tengah badai. Di dalam, Nanda dan Gia duduk berdekatan, kelelahan, tetapi mata mereka memancarkan tekad yang sama. Nanda mengendarai mobil langsung menuju markas detektif swasta Haris, tempat yang aman dan dilengkapi dengan teknologi yang memadai untuk menganalisis isi kotak rahasia Bima. Di ruang analisis yang remang-remang, Gia meletakkan kotak baja itu di meja. Nanda dengan hati-hati mengeluarkan flash drive dan beberapa dokumen kertas yang usang. "Ini dia, Gia," kata Nanda, memasukkan flash drive ke komputer. "Kunci dari semua kegelapan yang menghantui kita." Saat data terbuka, yang mereka temukan adalah jaringan kejahatan yang rumit dan menjijikan. Ada salinan dokumen internal Winata Group yang dicuri Bima, rekaman audio suap kepada pejabat daerah, yang menjebak ayah Nanda melalui transfer dana, dan yang paling penting, sebuah file PDF berisi pengakuan Bima yang ditujukan kepada notarisnya, yang ia simpan sebagai asuransi pemerasan. "Lihat ini,"
kata Gia, menunjuk layar. Bima mengakui bahwa dia memanipulasi ayahmu. Dia yang merancang agar ayahmu terlihat lalai, sementara dia yang mengendalikan proses penggusuran paksa. Tujuannya adalah membuat harga saham Winata Group jatuh, lalu membelinya kembali dengan harga murah untuk mengambil alih aset dan informasi. Dan ini, tambah Nanda, menunjuk ke log komunikasi. Bima memerintahkan Sukro untuk memasukkan tanda tangan dan mengintimidasi komunitas agar mereka tidak bisa melawan secara hukum, sehingga kasus ini cepat ditutup dan diarahkan pada ayahku. Gia memejamkan mata sejenak, menahan rasa sakit. Ayahku tahu. Di buku hariannya, dia bilang Bima adalah ular. Dia tahu ayahmu bukan pelaku utama, tapi dia tidak punya bukti. Dia hanya bisa menulisnya di buku hariannya. Nanda meraih tangan Gia. Kali ini, sentuhan mereka berbeda. Tidak lagi canggung atau tergesa-gesa, melainkan ikatan dari dua jiwa yang telah berbagi trauma dan kini berbagi tujuan. Kita bukan hanya korban, Gia. Kita adalah sekutu, kata Nanda. Matanya menatap Gia lembut. Kau punya informasi lapangan, dan aku punya infrastruktur. Kita harus menggunakan ini untuk mengakhiri permainan Bima sebelum dia kabur. Gia mengangguk. Bima harus menghadapi keadilan. Bukan hanya untuk membersihkan nama ayahmu, tapi untuk semua keluarga yang kehilangan segalanya, termasuk keluargaku. Nanda dan Gia, dibantu oleh Haris, menyusun rencana terakhir mereka. Mereka tahu Bima berencana melarikan diri ke luar negeri. Mereka harus bergerak cepat dan menjebaknya di tempat publik, disaksikan oleh banyak orang. Kita akan membuat dia datang ke kita, kata Gia. Ide cemerlangnya muncul kembali. Bagaimana caranya? Tanya Nanda. Bima adalah orang yang sombong. Dia tidak akan percaya kita punya bukti valid. Dia berpikir kota itu sudah diamankan oleh anak buahnya. Kita akan menggunakan kelemahan terbesarnya. Ambisi dan ketakutan akan kehilangan nama baik, jelas Gia. Mereka memutuskan untuk mengadakan konferensi pers mendadak. Pura-pura mengumumkan kemitraan besar antara Winata Group dan perusahaan lain. Tujuannya bukan untuk mengumumkan kemitraan, tetapi untuk memancing Bima keluar. Kita akan menyebar berita bahwa Winata Group menemukan bukti manipulasi internal yang akan segera diumumkan ke publik, yang melibatkan rekanan bisnis lama yang kini menjadi pesaing. Kita tidak sebut namanya, Nanda menjelaskan. Bima pasti akan datang, sela Haris. Dia tidak akan membiarkan namanya terseret sebelum ia kabur. Dia akan datang ke konferensi pers untuk mengintimidasi Anda atau mencuri flash drive itu secara langsung. Tepat, kata Gia. Dan saat itulah kita menjebaknya. Kita akan melakukan pengumuman ganda. 2 hari kemudian, ketegangan terasa begitu nyata di ballroom salah satu hotel bintang 5. Media berdatangan, tertarik dengan kembalinya Nanda Winata setelah sempat menghilang, dan rumor tentang skandal yang akan diumumkan. Nanda berdiri di belakang podium, didampingi oleh Gia. Kehadiran Gia di sampingnya sudah menjadi berita tersendiri. Nanda terlihat gagah dalam balutan setelan navy, sementara Gia tampak tenang dan elegan. Di barisan depan, duduk Bima Prasetya, yang memang datang. Wajahnya tegang, tetapi ia memasang senyum angkuh, mencoba terlihat santai, seperti predator yang mengamati mangsanya. Nanda memulai konferensi pers dengan nada resmi. Selamat sore. Hari ini, Winata Group ingin membuat pengumuman yang sangat penting. Selama bertahun-tahun, nama baik perusahaan kami telah dicoreng oleh bayangan sengketa lahan tahun 2010. Kami mengakui bahwa ada kelalaian prosedur dari pihak kami yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Bima terlihat lega. Ia mengira Nanda hanya akan meminta maaf dan mengakui kesalahan. Namun, Nanda menatap tajam ke arah Bima. Namun, saya tidak akan membiarkan nama baik ayah saya terus disalahkan atas kejahatan yang dilakukan oleh dalang sebenarnya. Ruangan menjadi hening. Jantung Bima berdebar keras. Dalang itu adalah seseorang yang kami percayai, yang mengambil keuntungan dari nama baik kami untuk melakukan manipulasi dokumen dan penyuapan, yang kemudian ia gunakan sebagai modal untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Lanjut Nanda, suaranya menggelegar, seolah palu keadilan baru saja diketuk. Kami tidak hanya punya bukti lisan. Kami punya bukti digital. Bukti pengakuan yang tidak terbantahkan. Nanda menoleh ke Gia, memberinya isyarat.
Gia mengambil alih podium. Ia berbicara dengan suara yang tenang namun tegas. Saya, Gia, adalah putri dari salah satu korban sengketa lahan tahun 2010. Saya berdiri di sini bukan sebagai asisten, melainkan sebagai saksi dan korban. Bima terperanjat. Ia bangkit dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Ini omong kosong. Ini hanya trik murahan. Gadis ini tidak ada hubungannya. Duduk, Bima. Nanda memperingatkan. Gia melanjutkan, mengabaikan interupsi Bima. Kami punya rekaman audio penyuapan yang mengarah pada Bapak Bima Prasetya. Kami punya salinan dokumen yang ditandatangani oleh Bapak Bima yang menunjukkan manipulasi aset Winata Group. Dan kami punya pengakuan tertulis dari seorang saksi kunci yang telah Bapak suap. Saat Nanda menekan tombol di podium, layar besar di belakang mereka menampilkan wajah Bima dan rincian transaksi penyuapan dari flash drive rahasia itu. Ini adalah bukti, dan kami akan menyerahkannya kepada penegak hukum, kata Nanda. Bima benar-benar panik. Ia berteriak, "Kau menjebakku! Kau tidak punya hak! Ayahmu yang bersalah!" Ia berusaha menyerbu podium, tetapi para pengawal Nanda segera menahannya. Saat Bima berjuang untuk bebas, Nanda menatapnya dengan pandangan dingin. "Kau menghancurkan hidup banyak orang, Bima. Kau merusak nama baik ayahku dan kau mengambil semua yang dimiliki keluarga Gia. Permainanmu sudah berakhir." Bima akhirnya dibawa keluar dari ruangan oleh polisi yang sudah bersiap di luar, meninggalkan ballroom dalam kekacauan. Nanda menoleh kembali ke Gia. Ia meraih tangan Gia di depan semua media. "Saya ingin menyampaikan kepada publik," kata Nanda, suaranya dipenuhi emosi, "bahwa Gia adalah alasan saya menemukan kebenaran ini. Ia adalah cahaya di tengah kegelapan yang diwariskan oleh masa lalu. Kami berdua adalah korban yang kini bersatu untuk mencari keadilan. Dan kami akan memastikan bahwa semua kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan ini akan dipulihkan sepenuhnya, atas nama Winata Group." Konferensi pers itu berakhir dengan tepuk tangan riuh. Nama baik ayah Nanda dipulihkan, dan Bima menghadapi konsekuensi hukum. Di ruangan pribadi setelahnya, Nanda memeluk Gia erat-erat. "Kita berhasil, Gia. Kita berhasil. Kita berhasil, Nanda. Kita berdua." Gia membalas pelukan itu, rasa aman dan cinta yang mendalam kini membanjiri hatinya. Janji Nanda untuk memperbaiki semua kesalahan telah ditepati, bukan dengan uang, melainkan dengan kebebasan. "Aku mencintaimu, Gia. Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi," Nanda berbisik. "Aku juga mencintaimu, Nanda. Tidak ada lagi rahasia di antara kita," jawab Gia. Mereka tahu, fondasi hubungan mereka kini dibangun di atas kebenaran yang pahit, tetapi kuat, siap menghadapi babak baru kehidupan mereka bersama. Waktu adalah pembersih paling jujur. Ia menyapu debu kebohongan dan membiarkan kebenaran bersinar. Sebulan setelah konferensi pers yang menggemparkan, dunia Nanda dan Gia telah berubah total. Bima Prasetya berada dalam tahanan, menghadapi tuntutan berlapis atas penipuan, manipulasi dokumen, dan suap. Nama baik ayah Nanda pulih sepenuhnya, dan Winata Group berhasil membersihkan noda yang menempel selama bertahun-tahun. Nanda, sebagai CEO yang kini lebih matang dan berempati, memastikan bahwa semua keluarga yang menjadi korban sengketa lahan tahun 2010 mendapatkan restorasi keadilan. Ia menggunakan aset yang secara sah diperoleh Bima melalui kejahatan, serta dana Winata Group, untuk membangun kembali kawasan itu. Proyek itu ia namai Komunitas Karsa, mengadopsi nama kafe tempat ia pertama kali bertemu Gia secara serius. Nanda mendonasikan sebagian besar proyek pembangunan ini kepada Gia. Bukan sebagai hadiah pribadi, melainkan sebagai kepercayaan. "Kau yang punya ide tentang pembangunan yang berhati, Gia," ujar Nanda saat menyerahkan dokumen pendirian yayasan. "Kau yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kehilangan segalanya. Ambillah. Ini adalah caraku menebus kesalahan masa lalu, dan cara untuk menghormati kerja keras ayahmu." Gia menerima tanggung jawab itu. Ia, dengan gelar arsitek yang kini sedang ia kejar, mengambil cuti dari kuliahnya dan memimpin proyek Komunitas Karsa. Ia tidak lagi hanya merancang di atas kertas. Ia merancang masa depan dengan sentuhan manusiawi, mengubah puing-puing trauma menjadi fondasi harapan. Hubungan Nanda dan Gia sendiri berkembang pesat,
tumbuh di atas fondasi kejujuran yang kokoh. Mereka melewati hari-hari dengan kesederhanaan dan kehangatan. Gia tetap menjadi personal assistant Nanda dalam hal-hal non-bisnis, memastikan Nanda tidak kembali menjadi robot yang kaku, tetapi kini ia juga menjadi partner sejati Nanda dalam hidup dan misi. Setahun berlalu, komunitas Karsa berdiri tegak, terdiri dari perumahan sederhana yang layak huni, pusat edukasi berbasis lingkungan, dan pasar komunal. Gia, dengan rambut yang kini sedikit lebih pendek dan mata yang bersinar penuh semangat, menyelesaikan sisa kuliahnya sambil tetap mengawasi komunitas itu. Ia sudah menjadi desainer arsitektur sukses di usianya yang muda, memegang teguh prinsipnya bahwa arsitektur harus melayani jiwa, bukan hanya kekayaan. Sore itu, Gia sedang berada di kontrakan barunya, rumah kecil minimalis yang ia renovasi sendiri, di dekat lokasi komunitas Karsa. Ia mengenakan jeans lusuh dan kaos oblong, cat di tangannya, sedang mengukur sudut jendela dapur. Rian, adiknya, kini sudah lulus dan bekerja sebagai insinyur sipil di komunitas Karsa. Mimpi mereka berdua menjadi kenyataan. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan rumahnya yang baru. Nanda keluar, mengenakan kaos polo dan celana kaki, penampilan yang jauh lebih santai dari CEO yang dikenal dunia. Wajahnya yang tampan kini dihiasi sedikit janggut yang membuatnya terlihat lebih dewasa, dan yang paling penting, lebih hidup. Kontrak mobilku sudah berakhir, canda Nanda, berjalan menghampiri Gia. Aku sudah bosan dengan formalitas. Aku sekarang pakai mobil ini. Bagaimana? Cocok. Gia tertawa, tangannya berlumuran cat. Kau terlihat seperti developer yang peduli, bukan CEO yang menindas. Nanda meraih tangan Gia yang penuh cat dan mencium punggung tangannya. Aku sangat bangga padamu, Gia. Kau mewujudkan impianmu, dan kau mewujudkan impian banyak orang. Kita mewujudkannya, Nanda. Kau yang memberiku kesempatan dan kepercayaan, balas Gia. Ia mendongak, merasakan hangatnya matahari sore di wajahnya. Nanda memandang sekeliling, ke rumah yang Gia rancang dengan penuh cinta. Rumah ini cantik, tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Aku sudah pasang semua yang aku mau. Nanda tersenyum misterius. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari saku celananya. Kotak yang sama dengan yang ia bawa saat ingin melamar Gia, tetapi akhirnya ia letakkan bersama cincin yang ia dapatkan kembali. Gia terdiam. Jantungnya berdebar keras, teringat kembali pada hari kehancuran di kantor Nanda. Nanda membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring sebuah cincin berlian sederhana, berkilauan. Namun, Nanda mengeluarkan cincin itu dan meletakkannya kembali di kotak. Di samping berlian itu, ia meletakkan sesuatu yang lain. Sepasang sandal jepit baru, berwarna biru muda, persis seperti yang pertama kali ia injak. Aku tidak akan menginjak sandal jepitmu lagi, Gia, kata Nanda, suaranya dipenuhi janji. Aku tidak akan merusak hal-hal sederhana yang kau cintai. Aku sudah belajar bahwa hal-hal sederhana itu adalah yang paling berharga. Nanda kemudian mengangkat cincin berlian itu. Aku ingin memulai dengan benar. Tidak ada rahasia, tidak ada rasa bersalah, tidak ada pengkhianatan. Aku ingin tahu, apakah kau bersedia menemaniku merancang seluruh masa depan kita, bukan hanya komunitas Karsa. Ia berlutut di lantai yang berdebu, di hadapan Gia yang penuh cat. CEO triliuner itu merendahkan dirinya di hadapan gadis sandal jepit, membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal kasta. Aku tidak akan menawarkanmu kekayaan, karena kau tidak membutuhkannya, kata Nanda tulus. Aku hanya menawarkanmu hati yang kini sudah pulih, yang sudah belajar mencintai apa adanya. Maukah kau menikah denganku, Gia? Air mata Gia menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang tulus. Ia melihat wajah Nanda yang dipenuhi luka dan perjuangan, dan ia tahu, pria ini telah menempuh perjalanan yang jauh, hanya untuk sampai di hadapannya. Gia mengulurkan tangan, meraih berlian itu, lalu menatap sandal jepit baru di dalam kotak. Aku suka sandal jepit, Nanda. Itu yang membawaku padamu. Tapi aku lebih suka menjadi istrimu. Gia mengulurkan tangannya, dan Nanda menyematkan cincin itu di jari manisnya. Nanda bangkit, memeluk Gia erat-erat, tidak peduli dengan cat yang kini menodai kausnya.
Tapi Nanda, bisik Gia sambil tertawa, aku tetap ingin memakai sandal jepit ini di hari pernikahan kita. Tentu saja, Nanda membalas, mencium kening Gia dengan penuh kasih. Itu akan menjadi pengingat yang indah tentang bagaimana seorang CEO yang kaku bisa jatuh cinta pada pandangan pertama, hanya karena dia terlalu ceroboh menginjak sandal jepit di dalam bus. Mereka berdiri di bawah matahari sore, dua jiwa yang berbeda dunia, tetapi disatukan oleh benang takdir yang dijahit dari kesederhanaan, kebenaran, dan kekuatan cinta yang mampu menaklukkan segala intrik dan masa lalu yang rumit. Kisah mereka adalah bukti bahwa akhir yang bahagia bukanlah tentang siapa yang paling kaya, melainkan tentang siapa yang paling berani jujur pada hatinya sendiri.